Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini melanjutkan perjalanan Chen Ping'an ke selatan untuk mengantarkan pedang ke Bukit Stalaktit. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Aliang datang terburu-buru, dan dia juga pergi terburu-buru. Namun, Chen Ping'an tidak hanya tidak kehilangan rasa hormatnya kepada Aliang yang tangguh setelah melihatnya dipukul oleh orang lain, tetapi dia bahkan merasa versi Aliang ini sangat tampan dan gagah. Meski begitu, Chen Ping'an tetap tidak bisa menahan rasa sedikit kecewa. Bahkan sampai hari ini, dia masih belum melihat Aliang menghunus pedangnya. Chen Ping'an mengalihkan pandangannya dan melepaskan Jiang Hu, labu pemelihara pedang, dari pinggangnya. Setelah menyesap sedikit anggur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dengan emosi dan berkata, setelah melemparkan 1.000.000 pukulan, aku harus mengalihkan fokusku untuk berlatih pedang. Setelah mengikat labu anggurnya kembali ke pinggangnya, Chen Ping'an tidak lagi berhati-hati seperti sebelumnya. Ada senyum lebar di wajahnya saat dia mulai berlatih meditasi berdiri secara terbuka. Ada para dewa pedang yang terbang di atas kota kecil dengan pedang terbang mereka, dan mereka terbang tinggi di langit dan menikmati angin kencang di antara awan saat mereka melakukan perjalanan jauh dan menyaksikan pasang surutnya air laut. Ada Patriark Cui yang pukulannya dapat menggerakkan bumi dan mengguncang gunung, dan ada Wei Jin dari kuil angin salju yang pedangnya telah tiba sebelum dia dan melepaskan cahaya cemerlang antara langit dan bumi. Jika hal-hal indah dan mulia ini diperlihatkan oleh orang lain, maka seseorang harus berusaha meniru mereka setelah ia mengatasi rasa irinya. Mengenai apakah seseorang akan berhasil atau tidak, hal ini dapat didiskusikan setelah seseorang berusaha cukup keras. Ini adalah konsep yang sangat sederhana. Getaran hebat itu menyebabkan banyak orang di kapal Kun menjadi takut dan gelisah. Karena itu, dan karena Chen Ping'an masih belum kembali dari platform pengamatan, Chun Shui menjadi takut bahwa sebuah kecelakaan mungkin terjadi. Jadi, ia mengambil risiko menyinggung tamu terhormat itu dan berjalan melalui ruang belajar menuju pintu yang mengarah ke platform pengamatan. Setelah tiba di sini, ia menemukan bahwa kultivator yang berteman dengan Dewa Resmi Gunung Utara Kekaisaran Li Agung telah menghilang tanpa jejak. Chun Shui tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerutu dalam benaknya. Orang ini benar-benar misterius dan sulit dipahami. Ketika ia melihat Chen Ping'an berkultivasi, ia diam-diam berbalik tanpa mengatakan apapun. Pada saat yang sama, ia sengaja berjalan dengan tenang saat ia kembali ke aula utama. Mengganggu kultivasi seorang pemurni Qi atau seniman bela diri murni adalah tabu besar, terlepas apakah seseorang berasal dari pegunungan atau luar pegunungan. Ketika pemurni Qi yang kuat memasuki pengasingan, ini akan menjadi masalah yang sangat penting bagi seluruh pasukan. Sekitar 100 tahun yang lalu, Gunung Upacara telah mengalami keributan besar terkait dengan masalah ini. Seorang tetua, muda, di tingkat ke-9 telah memasuki pengasingan dalam upaya untuk maju ke tingkat ke-10, namun pada saat inilah musuh bebuyutan telah menyusup ke Gunung Upacara karena kecerobohan mereka. Tentu saja, dapat juga dikatakan bahwa ini karena kekuatan musuh mereka yang lebih unggul. Bagaimanapun, fondasi dao besar tetua tersebut telah hancur, yang berarti bahwa ia hanya bisa tetap berada di tingkat inti emas selama sisa hidupnya. Tidak lama setelah itu, kondisi mental tetua tersebut telah membusuk dan akhirnya hancur. Ia awalnya menikmati reputasi yang luar biasa di Gunung Upacara, namun setelah kejadian itu, ia menjadi sangat kejam dan bengis. Ia akan membunuh selir dan pelayannya sesuka hati, dan ia bahkan telah melumpuhkan muridnya di tingkat pengamatan laut dan hampir menghancurkan jembatan keabadiannya. Pada akhirnya, penatua disiplin yang telah menganggap penatua ini sebagai anaknya sendiri tidak punya pilihan lain selain secara pribadi menekannya dan mengurungnya di penjara di balik pegunungan. Setelah itu, tetua disiplin yang tidak meninggalkan gunung selama 100 tahun telah membuat keputusan yang mengejutkan. Dia pergi ke aula leluhur Gunung Upacara dan mengambil pedang leluhur pendiri. Dia kemudian meninggalkan gunung dan menyerbu sekte musuh bebuyutan mereka, melakukan pembunuhan besar-besaran dan secara pribadi mengeksekusi kultivator yang telah menghancurkan kehidupan tetua muda itu. Dia tertawa terbahak-bahak sebelum kembali ke Gunung Upacara. Namun, dalam setahun setelah kembali, dia tiba-tiba meninggal dunia. Mengenai masalah ini, para pengikut Gunung Upacara hanya berani membahasnya secara rahasia. Ini terutama terjadi mengenai apakah keputusan tetua disiplin untuk membalas dendam itu sepadan atau tidak. Namun, bahkan sekte dan klan abadi di luar Gunung Upacara mengagumi dan memuji tindakan berani dan heroik tetua disiplin itu. Mereka merasa seperti dia telah menunjukkan kekuatan dan sikap leluhur pendiri Gunung Upacara. Setelahnya, sekte dan klan abadi ini menunjukkan peningkatan niat baik terhadap seremoni Mountain yang telah kehilangan gelar sektenya. Supervisor Mha, orang yang bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan kamar-kamar premium di kapal Kun, adalah seorang pria tua gemuk yang memiliki cincin giok berbagai warna di jarinya. Dia berkeliling ke semua kamar premium dan secara pribadi menjelaskan kepada para tamu terhormat bahwa getaran hebat itu tidak disebabkan oleh serangan musuh. Sebaliknya,
Kun hanya bertindak nakal dalam kejadian langka yang terjadi 1 kali dalam 100 tahun. Mengenai tamu-tamu di kamar lain, gunung upacara tidak mau repot-repot membuang waktu untuk menjelaskan situasi kepada mereka. Kyushi membuka pintu, dan ketika Supervisor Ma mendengar bahwa Chen Ping'an sedang berkultivasi di dek observasi, dia tersenyum dan menyuruhnya untuk menyampaikan pesan itu setelahnya. Sebelum pergi, Supervisor Ma melihat dari balik bahu ramping gadis muda itu dan menatap adiknya yang lebih menggairahkan, Chun Shui. Dia tampak anggun dan anggun saat berdiri di samping meja, dan bahkan dari depan, dia masih bisa melihat lekuk indah pantatnya. Pria tua itu dengan enggan mengalihkan pandangannya dan bercanda, "Kyushi, kamu perlu makan lebih banyak. Lihat betapa kurusnya dirimu. Tidak baik bagi gadis muda sepertimu untuk menjadi terlalu kurus. Jika kamu tidak mampu membelinya, maka jangan khawatir, Kakak Ma masih bisa menyisihkan sejumlah uang untukmu. Tidak perlu bersikap sopan kepadaku, dan tanyakan saja jika kamu perlu, mengerti?" Kyushi tersenyum dan mengangguk sebagai tanda terima. Namun, setelah menutup pintu dan duduk di samping kakak perempuannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan menggerutu, "Dasar mesum tua sialan. Melihatnya menatapku seperti ada siput yang merayap di punggung tanganku. Rasanya berlendir dan menjijikan. Dan Kakak Ma? Kakak, aku benar-benar ingin meninjunya sampai buta. Kau memiliki penampilan yang cantik, tetapi kau tidak akan membiarkan orang lain melihatmu sedetik pun? Sungguh temperamental. Apakah kau benar-benar berpikir kau adalah seorang bidadari dari sekte abadi?" Chun Shui berkata dengan suara lembut yang geli. "Aku bertanya-tanya, apakah kau berteman dekat dengan gadis surgawi Pavilion Yellow Millet Liu? Bisakah kau memperkenalkan pelayan rendahan ini padanya?" Mata Kyushi membelalak saat mendengar ini, dan dia mendengus, "Kakak, bagaimana kau bisa menggodaku seperti ini? Tuan muda dari prefektur mata air naga kekaisaran Li Agung ini adalah orang yang santai," kata Chun Shui tiba-tiba. Kyushi mengedipkan matanya yang berair dan berkata, "Apa, kau tidak berpikir untuk benar-benar menawarkan dirimu kepadanya, kan? Dia hanya seorang anak kecil, jadi bagaimana mungkin kakak menyukainya?" "Omong kosong apa yang kau ucapkan?" kata Chun Shui dengan jengkel. Kyushi terkekeh dan menjawab, aku tahu, kau menyukai Dewa Abadi Han dari Gunung Upacara. Memang, dia murid langsung dari pemimpin gunung, dan dia juga sangat berbakat dan tampan. Yang terpenting, dia sopan dan ramah kepada semua orang yang ditemuinya. Dia juga membuat nama besar untuk dirinya sendiri selama 2 kali perjalanan menuruni gunung untuk berlatih. Ketika kita menghadiri perayaan gunung upacara yang diadakan setiap 3 tahun sekali, ekspresimu ketika kau melihatnya bertanding dengan seseorang dari kejauhan, tatapanmu seperti angin musim semi yang dapat mencairkan salju. Chun Shui mencondongkan tubuhnya ke depan, dan dadanya tanpa sengaja membentuk lengkungan yang menakjubkan saat menempel di tepi meja. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk dahi adik perempuannya, sambil berkata, "Kamu berada di tingkat kedua, dan aku juga di tingkat kedua. Jika digabungkan, tingkat kultivasi kita masih lebih rendah darinya. Dia mencapai tingkat tempat tinggal 3 tahun lalu, dan mungkin dia sudah mencapai tingkat pengamatan laut saat kita kembali kali ini." Kyushi tersenyum dan meraih tangan kakak perempuannya. Meniru nada dan sikap Supervisor Ma, dia menggoda, "Oh, Nona Chun Shui, tangan mungilmu benar-benar pucat, dan penampilanmu benar-benar cantik. Tangan bidadari lain mungkin tidak secantik tanganmu meskipun mereka tidak perlu melakukan pekerjaan rumah sepanjang tahun." Salah satu tangannya dipegang oleh adik perempuannya, jadi Chun Shui mengangkat tangannya yang lain untuk menutupi mulutnya sambil terkikik. Jalan kultivasi memang sulit, tetapi selalu ada hal-hal menyenangkan yang dapat membuat seseorang tersenyum. Misalnya, saudara kembar itu saling bergantung satu sama lain, dan mereka telah menikmati kehidupan yang relatif damai sejak usia muda. Ketika mereka memiliki waktu luang, mereka bahkan dapat diam-diam memikirkan beberapa orang dan hal-hal yang mulia. Chen Ping'an telah selesai berkultivasi dan berjalan menuju ambang pintu menuju aula utama. Namun, setelah melihat ini, dia diam-diam kembali ke dek observasi, tidak ingin mengganggu momen manis ini. Gerakannya tenang dan lembut sepanjang waktu, jadi kedua saudari kembar itu sama sekali tidak mendeteksi kehadirannya. Chen Ping'an memutuskan untuk berlatih meditasi berjalan di dek observasi. Dia telah menetapkan tujuan untuk melontarkan 1 juta pukulan, dan bukan berarti pukulan acak apapun akan dihitung. Sebaliknya, pukulan itu hanya akan dihitung setelah dia menyelesaikan ke-6 langkah meditasi berjalan. Jika dia hanya mengejar kecepatan, tidak dapat dikatakan bahwa dia akan menyelesaikan 1 juta pukulan dalam beberapa hari. Namun, jika dia berlatih tanpa henti selama 12 jam setiap hari selama perjalanan ke selatan ini, kemudian dikombinasikan dengan pukulan yang telah dia kumpulkan selama perjalanan ke negara Sui besar dan kembali, dia dapat mencapai 1 juta pukulan dalam waktu sekitar 2,5 tahun. Namun, Chen Ping'an tidak mengejar kecepatan. Sebaliknya, ia mengejar kelambatan dan keteguhan.
Ini karena setelah berhasil melewati pemberhentian ke-6 dari teknik 18 pemberhentian yang diajarkan Aliang kepadanya, Chen Ping'an kini mengalami skenario yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan 6 pemberhentian pertama. Seolah-olah kinya adalah sungai yang mengalir, lambat tetapi kuat. Karena itu, Chen Ping'an tidak bisa ceroboh. Selain itu, prinsip, semakin tergesa-gesa, semakin lambat kecepatannya, adalah sesuatu yang sering muncul dalam buku-buku, jadi Chen Ping'an tentu saja tidak berani mengabaikannya. Jika semuanya berjalan seperti biasa, maka mustahil baginya untuk mencapai target 1 juta pukulannya sebelum tiba di Gunung Stalaktit. Hal ini menyebabkan Chen Ping'an merasa sedikit tidak berdaya. Awalnya ia ingin mencapai setidaknya 1 hal sebelum bertemu dengannya lagi. Saat ini, Chen Ping'an sudah cukup terampil dalam melakukan meditasi berjalan. Bahkan jika ia memikirkan hal-hal lain, ia masih dapat menggunakan posisi tinju ini untuk menenangkan tubuh dan pikirannya. Berlatih teknik tinju seperti membaca. Makna sebuah buku akan menjadi jelas setelah seseorang membacanya berkali-kali, dan tulisan seseorang juga akan seperti dibantu oleh para dewa jika seseorang membaca buku yang tak terhitung jumlahnya. Benar saja, prinsip-prinsip bijak dalam buku-buku itu tidak berbohong. Setelah beristirahat sebentar, Chen Ping'an meletakkan lengannya di pagar dek dan menatap ke kejauhan. Matahari terbenam di sebelah barat, menyelimuti lautan awan dengan jubah emas. Cahaya keemasan itu menyilaukan dan megah saat beriak di atas awan. Dan ini adalah pemandangan yang dapat menenangkan pikiran seseorang. Ketika saudara kembar itu mengajaknya berkeliling ruangan sebelumnya, lautan awan tampak seperti lembaran kapas raksasa di mata Chen Ping'an. Selain itu tampak seperti 2 lembar kapas yang dilalui kapal Kun. Karena itu, seolah-olah langit dekat dan bumi juga dekat. Itu adalah perasaan yang sangat menarik. Chen Ping'an perlahan mengalihkan pandangannya. Kamarnya adalah yang tertinggi, dan semua kamar premium yang tersisa jauh lebih rendah dari kamarnya. Ada juga beberapa penyulingki yang berdiri di dek observasi tempat tinggal ini dan menikmati awan senja yang berwarna-warni. Di dalam pagar kokoh yang berjejer di sekeliling luar gedung tinggi itu, ada beberapa orang yang berjalan-jalan, dan anak-anak berlarian dan bermain di bawah pengawasan wali mereka. Terdengar suara obrolan dan tawa. Chen Ping'an melihat punggung seseorang, dan dengan penglihatannya saat ini, ia dapat melihat dengan jelas tas yang disampirkan secara diagonal di punggung orang tersebut. Ada juga pedang kayu di bawah tas tersebut. Orang tersebut mengenakan jubah tau yang sudah usang, dan juga memiliki jepit rambut kayu di rambutnya. Pemuda itu perlahan menoleh ke samping dan menatap ke bawah ke daratan. Ia mengangkat tangan untuk menghalangi sinar matahari dari matanya, dan ekspresinya tampak sedikit melayang. Meskipun ada penghalang tak berbentuk yang beriak dan melindungi area di punggung Kun, angin sepoi-sepoi masih bisa melewatinya. Pendeta tau muda itu memiliki bibir yang kering dan pecah-pecah, dan angin sepoi-sepoi dengan lembut mengangkat cambangnya ke udara. Ia juga memiliki pedang kayu yang diikatkan di punggungnya. Anak laki-laki muda dari Clay Fase Ali itu menginap di kamar premium dan berdiri di dek observasi di atas semua yang lain. Ketika para pembantunya mengobrol, mereka akan membicarakan kisah-kisah yang berkaitan dengan para dewa di 5 tingkat atas. Di bawah mereka adalah benua terkecil di dunia agung, dan sangat mungkin bahwa para pemurni ki dalam pasukan kecil, dan terutama para pembudidaya keliling dan pembudidaya pengembara yang berjuang seperti rumput air tanpa akar di pegunungan dan rawa-rawa, tidak akan pernah mengetahui nama-nama 5 tingkat atas, bahkan sampai mereka meninggal. Sementara itu, pendeta muda Taois yang entah dari mana itu berdiri diam di depan pagar di tingkat terendah kapal Kun dan menghitung sisa uangnya sambil kelaparan. Ia sedang menentukan apakah ia punya cukup uang untuk membawa kapal Kun ke negara aliran selatan. Chen Ping'an mundur beberapa langkah dan terus berlatih teknik tinjunya. Gerakannya alami, dan niat tinjunya polos tetapi elegan. Chen Ping'an terus berlatih meditasi berjalan di dek observasi sampai larut malam, ketika bulan bersinar terang dan menyelimuti cahaya bintang-bintang. Chen Ping'an memiliki status sebagai tamu terhormat, tetapi pada kenyataannya, dia sama sekali bukan orang yang mulia atau kaya. Jadi, dia tidak meminta pelayan kembar itu untuk benar-benar melayaninya atau semacamnya. Karena itu, Qiu Shi mengalihkan perhatiannya ke hal-hal yang terjadi di luar kamar premium ini. Dia seperti reporter yang berpengetahuan luas saat dia memberitahu Chen Ping'an tentang orang-orang dan hal-hal menarik di kapal Kun setiap hari. Dia tidak peduli apakah dia ingin mendengarkan atau tidak, dan ini tidak masalah karena anak muda miskin dari Kekaisaran Li Agung adalah orang yang santai. Gadis muda itu terus bergosip, dan dia berbicara tentang bagaimana seseorang berhasil mendapatkan sepotong batu giok indah yang langka saat berjudi di tempat perjudian. Sepotong batu giok ini memiliki esensi batu giok yang langka, dan setelah diekstraksi, batu itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan menarik perhatian. Batu itu bernilai setidaknya 30.000 batu giok kepingan salju, jadi orang itu telah menghasilkan banyak uang. Sementara itu, 2 pelanggan kaya telah mengunjungi toko senjata milik Tuan Liu. Mereka berdua mengincar alat roh yang sama,
dan mereka akhirnya mulai menawar satu sama lain karena marah. Mereka telah menaikkan harga berulang kali, dan akhirnya pelanggan yang telah menaiki kapal Kun di Gunung Pohon Parasol Kekaisaran Li Agunglah yang menawar dengan harga lebih tinggi. Kyushi mengoceh tanpa henti tentang hal-hal aneh ini, dan dia tidak lupa untuk membumbui cerita-cerita ini dengan pendapat dan deskripsinya sendiri untuk membuatnya lebih dibesar-besarkan dan mencekam. Memang, deskripsinya tentang peristiwa-peristiwa ini bahkan lebih spektakuler daripada cerita-cerita yang diceritakan oleh para pendongeng. Namun, Chen Ping'an memperlakukannya sebagai tidak lebih dari sekadar cerita. Saat ini, minat Chen Ping'an tidak pada orang-orang ini dan hal-hal yang terjadi di kapal. Sebaliknya, minatnya terletak pada dunia di bawah mereka. Suatu malam, kapal Kun terpaksa turun ke ketinggian yang lebih rendah setelah menghadapi angin kencang dan turbulensi di langit. Hal ini memungkinkan Chen Ping'an menemukan api yang berkobar membakar sebuah kerajaan di dunia di bawah mereka. Kolom asap membubung ke udara, seolah-olah itu adalah pohon-pohon bengkok yang tumbuh dari ladang. Chun Shui tahu banyak hal di benua botol harta karun timur, dan setelah mencari melalui peta geomantik di ruang belajar, dia dengan cepat memberikan jawaban tentang situasi di bawah sana. Ternyata, itu adalah perang berdarah yang berkaitan dengan nasib dua kekaisaran yang telah menjadi musuh bebuyutan selama beberapa generasi. Setelah berperang selama beberapa ratus tahun, kedua kekaisaran akhirnya memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatan kekaisaran mereka untuk menentukan kemenangan. Oleh karena itu, mereka juga telah mengirim banyak penyuling ki ke medan perang. Pertempuran ini jelas telah melukai kedua kekaisaran hingga ke akar-akarnya. Jadi, ketika mengarahkan pandangan seseorang ke wilayah utara Akademi Lakeview di benua botol harta karun timur, sudah ada beberapa kekaisaran yang dapat menyaingi kaum barbar utara di kekaisaran Li besar, kecuali bangsa Sui besar. Chun Shui menatap ke bawah ke tanah kematian dan kesengsaraan dan berkata sambil mendesah pelan, jika perang menjadi lebih intens, maka benua botol harta karun timur mungkin akan mendapatkan medan perang kuno baru. Dalam beberapa lusin tahun, ketika aura di sini tenang, orang bijak dari Gunung Bela Diri Sejati atau kuil angin salju kemungkinan besar akan datang untuk mengubah ini menjadi wilayah baru bagi sekte militer. Chen Ping'an juga menatap ke bawah ke tanah tempat kilatan cahaya cemerlang akan muncul dari waktu ke waktu. Sementara itu, dia juga bisa melihat prajurit berbaju zirah emas dan perak yang hanya tampak sebesar kuku jari dari kapal Kun. Saat ini, mereka sedang bertempur melawan binatang buas raksasa yang merangkak keluar dari celah-celah di tanah itu. Chen Ping'an berspekulasi bahwa ini adalah pertempuran antara pemurni ki yang dapat memanggil pembantu dengan kemampuan mistis mereka. Selain itu, ia tercengang oleh banyak pemandangan lainnya. Sekelompok burung bangau abadi berteriak saat mereka perlahan naik ke udara. Mereka terbang menembus lautan awan, dan mengepakkan sayap mereka dan terbang ke lautan awan yang lebih tinggi lagi, seolah-olah mereka adalah lukisan yang bergerak. Sekelompok angsa terbang ke arah selatan, dan ada juga kolom awan yang bergejolak yang dipenuhi guntur dan kilat. Banyak pemurni ki terbang melayang di luar kolom awan ini dan menggunakan alat abadi khusus untuk mengekstraksi petir dari dalamnya. Ada juga pemurni ki yang mengendarai burung phoenix biru yang jauh lebih cepat daripada kapal Kun. Mereka dikelilingi oleh cahaya yang berharga, dan mereka menghilang dalam sekejap. Chen Ping'an mendengar bahwa ada toko surat di kapal Kun yang dapat menggunakan pedang terbang untuk mengirim surat, dan fungsinya hampir sama dengan stasiun relay di dunia fana. Jadi, ia menulis 2 surat dan meminta Kyushi untuk pergi ke stasiun surat untuk mengirimkannya untuknya. Tidak ada rahasia apapun dalam surat-surat itu, dan inti utamanya adalah memberitahu semua orang bahwa dia aman dan sehat. Selain itu, surat-surat itu juga berisi beberapa cerita aneh dan menarik yang dia dengar dari Kyushi. Karena itu, tidak masalah jika orang lain membaca surat-surat ini. Akan tetapi, biaya pengiriman surat-surat ini sangat mahal, dan sepucuk surat yang dikirim ke daerah mata air naga Kekaisaran Li Agung akan menghabiskan 10 koin gio kepingan salju. Ini adalah mata uang yang digunakan oleh para dewa di pegunungan. Mengirim surat ke Akademi Tebing Gunung Negara Sui Agung bahkan lebih mahal lagi, dan ini akan menghabiskan 20 koin gio kepingan salju. Chen Ping'an terkejut, dan alasan mengapa dia hanya menulis 2 surat, bukan surat untuk semua orang. 1 surat ditujukan kepada Weibo di Kekaisaran Li Agung, sementara surat lainnya ditujukan kepada Li Baoping di Akademi Tebing Gunung Negara Sui Agung. Dia meminta mereka berdua untuk menyampaikan pesannya kepada yang lain. Chen Ping'an sedang berdiri di dek observasi saat ini, dan di bawah bimbingan Chun Shui, dia menemukan kilatan cahaya yang kadang-kadang datang dari sebuah bangunan kecil yang terpisah di dekat pagar kapal. Kilatan cahaya ini halus dan cepat, membuatnya cukup sulit dideteksi. Chun Shui tersenyum dan menjelaskan, semua hal memiliki persyaratan dan lingkungan yang diinginkannya sendiri, dan pedang terbang yang digunakan untuk mengirim surat tidak terkecuali. Ada ketinggian tertentu yang paling cocok untuk melepaskan pedang terbang, dan hambatan pada ketinggian ini sangat kecil. Jadi, beberapa pemurni ki mencari nafkah dengan sungguh-sungguh membuka lorong khusus di ketinggian ini.
Setelah pedang terbang dilepaskan ke langit, mereka semua akan memasuki lorong-lorong kecil ini untuk terbang menuju tujuan mereka. Murid-murid dari kekuatan yang lebih besar semua tahu tentang aturan ini, jadi ketika mereka terbang ke langit untuk bepergian, mereka akan secara aktif menghindari mengganggu lorong-lorong ini. Kyushi tiba di ruang belajar saat ini, dan dia bersandar di kusen pintu yang mengarah ke dek observasi dan terkikik. Tentu saja, ada juga kultivator pengembara bodoh yang menabrak lorong-lorong ini dengan kepala terlebih dahulu setelah belajar cara terbang dan akhirnya terbang ke langit dengan sangat susah payah. Jika mereka beruntung, mereka akan dipukuli sampai babak belur. Jika ada yang kurang beruntung, ada kemungkinan matanya akan tertusuk atau lehernya akan teriris. Ketika mereka jatuh dari ketinggian ini, mereka akan terbanting ke tanah dan langsung mati. Mereka akan berubah menjadi genangan daging. Sungguh menyedihkan. Chen Ping'an mengajukan pertanyaan yang sangat awam, dengan berkata, apakah ada orang yang menghalangi pedang terbang pengantar surat ini karena bosan? Kyushi mengangguk dan menjawab, tentu saja ada. Ada banyak orang yang mengalami gangguan mental di antara para penyuling Qi juga. Namun, lorong-lorong kecil untuk pedang terbang ini umumnya disebut sebagai jalur pola awan, dan ada penyuling Qi pola awan khusus yang secara khusus mengawasi jalur ini. Mereka mengandalkan ini untuk mencari nafkah, jadi mereka sangat berharap orang-orang bodoh akan terbang untuk mengganggu pedang terbang. Pedang terbang ini tidak bernilai banyak uang, tetapi menangkap para penyuling Qi bodoh ini akan memungkinkan mereka untuk secara paksa meminta sejumlah uang yang sangat besar sebagai kompensasi. Jika si pembuat onar itu miskin, maka para penyuling Qi pola awan akan meminta kompensasi kepada kerajaan fana tempat pembuat onar itu berada. Jika itu adalah seorang kultivator gelandangan yang tidak punya uang dan tidak terdaftar di kerajaan fana manapun, maka para penyuling Qi pola awan hanya dapat menerima kemalangan mereka. Bagaimanapun, ini tidak akan menjadi kerugian besar bagi mereka. Ekspresi iri muncul di wajah Kyushi, dan dia melanjutkan, para pemurni Qi yang bertanggung jawab untuk mengawasi jalur pola awan ini semuanya sangat kaya. Setiap kali mereka menaiki kapal antar benua untuk bepergian, mereka akan selalu tinggal di setidaknya kamar kelas menengah. Suara Chun Shui hangat dan lembut saat dia menambahkan, pada kenyataannya, sekte dan klan abadi yang kuat yang telah ada selama ribuan tahun umumnya tidak akan menggunakan pedang terbang untuk menyampaikan pesan. Ada banyak teknik rahasia mistis di dunia, dan teknik rahasia ini dapat membuatnya tampak seolah-olah orang-orang dari jauh sedang berbicara tatap muka. Misalnya, ada semacam bunga pohon elm yang saling bertautan. Jika seseorang memijat bunga pohon elm mereka dengan teknik khusus dan berbicara kepadanya, maka bunga pohon elm yang saling bertautan yang terletak di tempat lain akan secara otomatis bergetar dan mengulang kata-kata pembicara kepada orang lain. Chen Ping'an mendecak lidahnya karena heran. Kyushi menatap Chen Ping'an yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan berpikir dalam hati, bagaimana anak muda malang ini bisa berkenalan dengan dewa resmi Gunung Utara Kekaisaran Li Agung? Seberapa beruntungnya dia? Untungnya, Chen Ping'an hanya miskin. Dia tidak terlalu berpengetahuan, tetapi dia akan bertanya kapanpun dia tidak yakin tentang sesuatu. Dia tidak akan pernah berpura-pura berpengetahuan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Karena itu, Kyushi yang murni dan berwatak sederhana merasa bahwa dia adalah orang yang sangat baik. Jika dia miskin tetapi suka pamer, dan jika dia tidak berpengetahuan tetapi suka berpura-pura berpengetahuan, maka itu akan benar-benar menyedihkan dan menjijikkan. Setelah mengobrol cukup lama, tidak dapat dihindari bagi saudara kembar itu untuk menyebutkan tempat asal mereka, benua alang-alang lengkap. Ada banyak pembudidaya pedang di benua alang-alang lengkap, dan tidak diragukan lagi bahwa mereka merupakan persentase pembudidaya terbesar. Para pembudidaya pedang memiliki kemampuan penghancur yang kuat, jadi wajar saja jika banyak dari mereka adalah orang-orang yang mendominasi. Seberapa mendominasikah mereka? Sebuah contoh sederhana akan menunjukkan hal ini dengan baik. Benua pusaran selatan terletak di selatan, dan benua botol harta karun timur terletak di timur. Dengan demikian, kedua benua ini secara umum disebut sebagai pusaran selatan dan botol harta karun timur. Benua bulu lengkap jelas terletak di wilayah timur laut dunia agung, namun mereka bersikeras menyebut diri mereka sebagai benua bulu lengkap utara. Akibatnya, benua putih murni yang terletak di utara hanya dapat disebut benua putih murni. Mereka terpaksa menghilangkan deskripsi utara dari nama mereka. Ketika Chun Shui yang anggun dan lembut hati berbicara tentang benua bulu lengkap, dia juga menunjukkan sedikit rasa bangga dan sombong. Namun, dia sendiri tidak menyadarinya. Kyushi secara alami menunjukkan rasa bangga dan sombong ini bahkan lebih terbuka, dan dia suka berbicara tentang betapa hebatnya benua bulu lengkap, kita, dan betapa biasa-biasa saja benua botol berharga timur, milikmu. Ada kilatan cerah dan hidup di matanya, dan dia seperti burung penyanyi kecil yang sombong dan angkuh. Suatu hari, Chen Ping'an akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kamar kelas surga premiumnya. Bahkan Chun Shui pun sedikit gembira, dan Kyushi begitu gembira hingga ia melompat-lompat kegirangan sebelum membungkuk dan berterima kasih kepada Tuan Muda Chen. Hal ini membuat Chen Ping'an merasa sedikit bersalah.
Alasan dia memutuskan untuk akhirnya meninggalkan kamarnya adalah karena Kyushi telah menyampaikan berita besar. Malam ini, gulungan bunga dan burung yang diwariskan oleh para leluhur gunung upacara akan dipajang di haluan kapal Kun. Gulungan ini memungkinkan seseorang untuk menyaksikan pemandangan dari jarak puluhan ribu kilometer. Chen Ping'an tidak terlalu heran dengan ini, terutama karena bocah lelaki berbaju biru itu telah mengambil semangkuk air pada suatu malam yang berangin dan bersalju itu. Air di dalam mangkuk itu dengan jelas memperlihatkan pemandangan gadis surgawi Sujia yang terbang di atas pedangnya. Jadi, Chen Ping'an tidak menuju ke sana untuk melihat harta karun ini. Sebaliknya, dia menuju ke sana karena acara yang akan disiarkan di gulungan itu ada hubungannya dengan dirinya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain hadir. Sunscorched Mountain dan medan petir angin akan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Berita ini tiba-tiba, dan tidak ada peringatan sebelumnya sama sekali. Seluruh benua Eastern Treasuret Vial terkejut. Selain itu, meskipun hanya beberapa informasi yang berhasil keluar, ini masih cukup untuk membuat semua orang merasa merinding. Dua kekuatan pembudidaya pedang papan atas di benua Eastern Treasuret Vial akan memilih 3 pembudidaya pedang masing-masing. 1 tua, 1 setengah baya, dan 1 muda. Para pendekar pedang muda tidak akan bertarung sampai mati, dan mereka akan bertarung sampai pemenangnya ditentukan. Pendekar pedang setengah baya bisa bertarung sampai mati atau bertarung sampai pemenangnya ditentukan. Ini tergantung pada kemauan kedua pendekar pedang itu. Namun, semua orang di benua botol harta karun timur tahu bahwa setiap kali pendekar pedang dari kedua pasukan ini bertemu di dunia luar, mereka akan terlibat dalam pertempuran sampai mati. Karena ini adalah pertempuran kritis yang akan membawa kejayaan atau penghinaan bagi pasukan mereka, temperamen pendekar pedang dari Gunung Sunscorched dan medan petir angin kemungkinan besar akan mendorong mereka untuk bertarung sampai mati. Sedangkan untuk pendekar pedang tua, satu-satunya pilihan mereka adalah bertarung sampai mati. Niat membunuh memenuhi udara. Pedang belum terhunus, tetapi seolah-olah semua orang sudah bisa mencium bau darah yang menyengat. Kultivator pedang muda yang dipilih oleh Sunscorched Mountain tidak lain adalah Celestial Maiden Sujia, seorang jenius kultivasi yang memiliki Sword Nurturing Gourd tingkat tinggi. Sementara itu, medan petir angin telah memilih murid langsung yang tidak begitu terkenal. Bahkan, dapat dikatakan bahwa dia sama sekali tidak dikenal. Dia bahkan kurang terkenal dibandingkan adik laki-lakinya, Liu Baqiao. Namun, karena ini adalah pertempuran puncak yang menarik perhatian dari seluruh benua, bagaimana mungkin medan petir angin bisa bermain-main? Chen Ping'an memimpin para pelayannya menuruni tangga dan menuju haluan kapal Kun. Gulungan bunga dan burung yang diwariskan oleh para leluhur gunung upacara dihiasi dengan berbagai jenis burung yang hidup dan berwarna-warni. Burung-burung yang dicat ini terbang di dalam gulungan, dan mereka bahkan akan mengeluarkan berbagai kicauan dan teriakan yang renyah dan halus. Ketika gulungan itu sepenuhnya dibuka tinggi di atas haluan kapal, panjangnya sekitar 15 meter dan tingginya 6 meter. Gulungan itu sangat besar dari dekat, dan para pemurniki dapat melihatnya bahkan jika mereka memilih untuk tetap berada di kamar mereka. Namun, itu tentu saja tidak akan cukup memuaskan. Terlebih lagi, serangan para pembudidaya pedang secepat kilat dan tak terasa seperti helaian rambut. Pada saat yang sama, niat pedang yang mendalam dan halus yang dimiliki oleh dao pedang mereka hanya akan ada selama sepersekian detik. Karena itu, tentu saja merupakan pilihan terbaik untuk mengamati pertempuran ini dari dekat. Dan dengan demikian, kursi untuk para tamu juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Para tamu di 3 tempat tinggal terpisah ditawarkan kursi di barisan depan. Tidak hanya buah-buahan dan makanan ringan yang disiapkan untuk mereka, tetapi bahkan ada pelayan cantik yang dipelihara dan dilatih oleh beberapa kekuatan sesat, serta pelacur berpangkat tinggi dari Peach Blossom Tavern. Mengenai apakah ketiga kelompok orang menghargai ini adalah masalah yang sama sekali berbeda. Di belakang mereka ada orang-orang seperti Chen Ping'an, tamu dari kamar premium. Jika para tamu ini dalam suasana hati yang baik, mereka tentu saja dapat membawa pelayan mereka ke acara tersebut. Namun, jika mereka ingin datang sendiri, ini tentu saja baik-baik saja. Kapal Kun melarang tamunya menggunakan kekuatan mistis tanpa izin, dan akan terlalu tidak beradab bagi para kultivator ini untuk melayang di langit untuk mengamati pertempuran. Jika semua orang ingin mendapatkan sudut pandang yang lebih baik, tidak dapat dihindari bahwa segala sesuatunya akan menjadi kacau dan berantakan. Bahkan, ada kemungkinan konflik dapat terjadi. Oleh karena itu, kapal Kun melarang keras semua orang memanipulasi angin untuk terbang ke udara. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Karena aturan ini, kebanyakan orang membawa kursi dan bangku, dan ini membuatnya tampak seperti sekelompok rakyat jelata yang berkumpul bersama dan bersiap untuk menonton pertunjukan. Chun Shui dan Kyushi masih cukup muda, tetapi mereka sudah sangat akrab dengan acara dan masalah semacam ini. Ada juga petugas yang membersihkan jalan bagi mereka, jadi mereka berhasil tiba di lokasi yang ditentukan dengan lancar dan tanpa hambatan. Ini adalah lokasi yang sangat optimal. Karena itu,
Anak laki-laki muda bersandal jerami itu langsung menarik banyak tatapan ingin tahu. Mungkin ini adalah keturunan dari klan kaya yang pemarah yang suka bertindak sebagai orang miskin? Kalau tidak, mengapa dia mengenakan sepasang sandal jerami? Mungkin dia berencana untuk pergi keluar untuk mencabut rumput liar? Atau apakah dia berencana untuk pergi ke ladang untuk memindahkan bibit? Telapak tangan pendeta Tao muda itu berkeringat deras saat dia mencengkeram lencana giok itu erat-erat sambil menerobos kerumunan, yang mengundang banyak kemarahan dan makian dalam prosesnya. Seorang petugas gunung upacara di dekatnya segera menyadari pemuda itu menerobos kerumunan, dan dia mendekati pendeta Tao muda itu dengan ekspresi tegas, tetapi tepat saat dia hendak memarahi pendeta itu membuka tangannya dan memperlihatkan lencana giok indah yang diberikan kepada tamu yang menginap di kamar premium C. Senyum ramah segera muncul di wajah petugas itu saat dia bertanya, "Apakah Anda menginap di kamar C, tamu terhormat?" Petugas itu mengajukan pertanyaan ini karena dia agak familiar dengan penampilan fisik semua tamu yang menginap di kamar premium di kapal Kun Gunung Upacara. Pendeta Tao muda itu memberanikan diri, lalu menjelaskan, "Nama saya Zhang Xian, dan saya pendeta Tao keliling. Saya berasal dari cabang klan Zhang di Gunung Longhu yang jauh, tetapi cabang kami tidak tercantum secara resmi dalam catatan silsilah Gunung Longhu. Tamu yang menginap di kamar C, Chen Ping'an, adalah seorang teman saya. Saya terlambat karena beberapa hal, jadi saya datang terlambat, dan saya sedang mencari Chun Shui dan Qiu Xi." Begitu ia menyatakan niatnya, pendeta muda Tao itu langsung menyesali keputusannya untuk melakukannya, merasa seolah-olah ia telah bertindak terlalu gegabah dan tiba-tiba, dan bahwa ia seharusnya tidak menerima lencana giok itu tanpa pertimbangan. Ia adalah seorang pemuda yang sangat bijaksana yang suka memendam emosinya, dan ia seringkali membuat dirinya terpojok ketika memikirkan hal-hal tertentu. Hal ini persis terjadi di sini, dan ia bingung harus berbuat apa. Ia merasa seperti ini adalah cacat yang menyebar ke seluruh elemen kehidupannya, baik saat ia berlatih atau saat ia membunuh iblis dan setan. Tepat saat pendeta muda Tao itu menyesali keputusannya, senyum pelayan itu semakin jelas saat ia melangkah ke samping, menunjukkan bahwa pendeta muda Tao itu diizinkan masuk. Pada saat yang sama, pelayan itu berkata dengan suara penuh hormat, "Silakan ikut dengan saya, Zhang Abadi yang terhormat." Setelah mengetahui situasi tersebut, Chun Shui dengan sukarela menyerahkan kursinya, dan kursi kayu cendana tambahan disediakan. Bahkan saat pendeta muda Tao itu duduk, dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Chun Shui baru saja mengosongkan kursi, jadi masih ada sedikit panas tubuhnya yang tersisa di sana. Hal ini membuat pendeta Tao muda itu merasa sangat canggung, dan dia cukup malu pada awalnya, jadi rona merah samar muncul di wajahnya. Dia buru-buru menggeser pantatnya sehingga dia hanya duduk di tepi kursi, seolah-olah jika tidak melakukannya sama saja dengan menodai Chun Shui. Qiu Xi sangat geli melihat ini. Chun Shui agak bingung tentang bagaimana Chen Ping'an bisa mengenal pendeta Tao yang miskin ini, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia duduk di kursi baru yang telah dibawa keluar di sebelah pendeta Tao muda itu. Sebagai seorang pelayan yang berasal dari sekte kultivasi besar, pengamatan adalah keterampilan wajib yang harus dimiliki, dan reaksi pendeta Tao muda yang tidak nyaman itu tentu saja tidak luput dari perhatiannya. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan untuk beberapa alasan, dia mulai membandingkan pendeta Tao muda itu dengan tamu yang dia layani, Chen Ping'an. Keduanya berasal dari latar belakang miskin dan memulai perjalanan panjang di kapal ini, dan keduanya disuguhkan dengan pemandangan kemewahan yang penuh keberuntungan ini untuk pertama kalinya, tetapi meskipun Chen Ping'an lebih muda dari keduanya, dia jelas jauh lebih tenang dan teguh, tidak menunjukkan ketegangan dan kegelisahan yang ditunjukkan oleh pendeta Tao muda itu. Sementara pendeta Tao muda itu gelisah dengan gelisah, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia buru-buru berdiri sebelum memberikan lencana gioknya kepada Chun Shui. "Ini lencana giok Chen Ping'an, tolong kembalikan padanya." Alih-alih menerima lencana itu, Chun Shui menjawab dengan suara lembut, "Tuan muda Chen akan segera kembali, jadi Anda dapat mengembalikannya sendiri kepadanya, Yang Mulia Abadi Zhang." Menatap mata Chun Shui yang indah dari jarak yang begitu dekat, pendeta Tao muda itu tidak dapat menahan diri untuk tidak tersipu sekali lagi saat dia dengan malu-malu menarik kembali lencana giok itu, tidak menunjukkan ketenangan dan keanggunan yang layak bagi seorang yang abadi. Pendeta Tao muda itu sangat haus, tetapi yang dapat dia temukan hanyalah sepiring daun teh dan tidak ada teh. Dia terlalu malu untuk meminta teh diseduh untuknya, jadi dia hanya bisa menderita dalam diam. Qiu Xi sangat terhibur dengan pendeta muda Taois itu selama ini, dan dia mengambil sehelai daun teh lidah burung pipit pahit sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya dengan ekspresi geli seraya dia menjelaskan, "Yang Mulia Dewa Zhang, daun teh ini dapat langsung dikonsumsi, jadi tidak perlu diseduh menjadi teh." Chun Shui sedikit jengkel, tetapi dia tidak bisa memarahi adiknya atas kekasarannya di depan orang lain.
Dia tahu bahwa jika pendeta Tao muda itu adalah seseorang dengan kepribadian yang picik dan ekstrim, maka dia mungkin akan menaruh dendam terhadap Kyushi atas tindakan meremehkan ini. Tetapi untungnya, pendeta Tao muda itu memiliki kepribadian yang sangat lembut. Rona merah di pipinya semakin dalam saat ia mengambil beberapa lembar daun teh di antara jari-jarinya, lalu menaruhnya ke dalam mulutnya sebelum mengunyahnya dengan lembut. Segera setelah itu, wajahnya langsung mengerut seolah-olah ia adalah seorang anak kecil yang sedang memakan anggur asam atau ramuan benang emas untuk pertama kalinya, dan ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil saat merasakannya. Kyushi harus menutup mulutnya untuk menyembunyikan kegembiraannya, dan ia merasa sangat terhibur mempermainkan pendeta Tao muda ini. Sedangkan Chun Shui, ia sedikit bingung. Melalui gerakannya mengambil daun teh tersebut, pendeta Tao muda itu secara tidak sengaja telah mengungkapkan sesuatu tentang dirinya. Ia telah mengambil daun teh di antara jari telunjuk dan jari tengahnya, dengan jari tengah di atas sementara jari tengah di bawah, persis seperti yang dilakukan seseorang ketika mengambil batu go, dan fakta bahwa ia melakukan ini dengan cara yang alami dan tidak sengaja menunjukkan bahwa ia sering memainkan permainan tersebut. Jika dia hanya seorang penyulingki kelas bawah dari klan miskin, maka kemungkinan besar dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat papan go. Lagi pula, alat musik, go, kaligrafi, dan melukis dianggap sebagai hobi khusus orang kaya. Lebih jauh lagi, bermain Go adalah sesuatu yang membutuhkan banyak latihan dan investasi, dan tidak ada batasan atas jumlah waktu dan upaya yang dapat dihabiskan seseorang untuk menyempurnakan permainan mereka. Oleh karena itu, bagi seorang kultivator 5 tingkat bawah, tidak mungkin mereka akan mengalihkan perhatian mereka dengan permainan seperti Go kecuali jika itu adalah sesuatu yang telah mereka pelajari sejak usia sangat muda. Lagi pula, dengan waktu dan energi yang dihabiskannya untuk bermain Go adalah waktu dan energi yang dialihkan dari kultivasi, sehingga mengakibatkan biaya peluang yang sangat tinggi. Iblis selalu ada dalam detail, dan apa yang benar-benar menarik bagi Chun Shui tentang mengamati orang-orang justru adalah detail-detail kecil ini. Chen Ping'an adalah seorang anak muda dengan pendidikan yang miskin, namun ia mampu berdiri di dek observasi kapal setiap hari, melatih teknik tinjunya sambil memandang awan. Sebaliknya, pendeta Tao yang pemalu ini kemungkinan besar berasal dari klan yang berpendidikan tinggi, dan dia akan memiliki status yang layak di dunia fana, tetapi di dunia abadi, dia pada akhirnya adalah seseorang yang diturunkan pangkatnya untuk mengembara di geladak kapal Kun. Tepat pada saat ini, Chun Shui kebetulan melihat anak yang digendong oleh pria pemalu di barisan depan menoleh untuk tersenyum padanya, dan dia pun tersenyum padanya sebagai bentuk kesopanan. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati bahwa ujian terpenting di bawah langit pastilah keadaan di mana seseorang dilahirkan. Mengenai anak itu, dia mengagumi kecantikan Chun Shui, dan dia benar-benar ingin membelinya untuk menjadi pelayan pribadinya. Dengan begitu, setiap kali tangannya menjadi dingin karena membolak-balik halaman buku selama musim dingin, dia akan meminta Chun Shui untuk menghangatkannya. Anak itu menarik lengan baju ibunya, dan ibunya sangat dingin dan sombong kepada semua orang, tetapi dia sangat menyayangi dan penuh kasih sayang kepada putranya. Dia menundukkan kepalanya sehingga anak itu dapat berbicara di telinganya, dan anak itu mengatakan apa yang sedang dipikirkannya. Wanita itu berbalik untuk melirik Chun Shui dengan ekspresi dingin, lalu berbalik kembali ke putranya sambil tersenyum sambil berkata, bakatnya terlalu biasa-biasa saja. Bahkan jika kita memberinya semua sumber daya kultivasi di dunia, tidak mungkin dia bisa menyentuh 5 tingkat tengah. Jangan khawatir, begitu kita turun dari kapal di kota Naga Tua, aku akan mencari wanita tingkat gua untuk menjadi pelayanmu. Ini terdengar seperti pernyataan yang tidak masuk akal, tetapi anak itu tidak hanya mempercayainya, tidak ada seorang pun di sekitar mereka yang mengedipkan mata saat membayangkan akan menemukan seorang wanita tingkat 5 menengah untuk menjadi pembantu bagi seorang anak. Wanita itu tidak berusaha untuk merendahkan suaranya, dan wajah Chun Shui langsung berubah pucat pasi. Wanita itu telah menyatakan bahwa dia tidak memiliki harapan untuk mencapai tingkat 5 menengah, dan itu membuatnya merasa putus asa. Tiba-tiba, wanita itu mengalihkan pandangannya ke Kyushi, dan dia berkata, "Oh, gadis kecil ini punya potensi, tetapi dia tidak begitu enak dipandang seperti yang satunya. Apakah kamu menyukai yang ini, nah? Jika kamu menyukainya, aku bisa membelinya dari gunung upacara." Anak laki-laki itu juga mengalihkan pandangannya ke Kyushi, lalu mengejek dengan ekspresi meremehkan, "Aku sama sekali tidak menyukainya. Dia kurus kering, sama sepertimu, ibu." Memang, wanita itu sangat tinggi tetapi juga sangat kurus dan jangkung, dan dia sama sekali tidak merasa terganggu dengan kata-kata putranya. Sebaliknya, dia menepuk kepalanya dan tertawa terbahak-bahak yang terdengar seperti suara gagak di tengah malam. Kyushi sama sekali tidak menyadari apa yang baru saja dibicarakan di antara keduanya, sementara kepala Chun Shui tertunduk dengan kedua tangannya terlipat di atas lututnya, dan dia mengepalkannya begitu erat sehingga urat-uratnya terlihat menonjol di punggung tangannya.
Meskipun Chen Ping'an memiliki kesan yang sangat baik tentang biarawati Tao itu, dia tetap memutuskan untuk menghubungi pertama dan ke-15 dalam labu pemeliharaan pedangnya, dan hanya setelah menerima tanggapan, dia akhirnya merasa tenang. Ini adalah hadiah yang jatuh ke pangkuannya, jadi dia harus berhati-hati agar itu bukan jebakan. Sangat jarang orang jahat melakukan hal baik, dan itu tentu tidak dapat diharapkan. Tetapi jika seseorang bertemu orang baik yang melakukan hal buruk, maka itu akan sangat disayangkan, dan Chen Ping'an berharap pertemuan ini tidak akan menjadi perangkap yang jahat. Jika dia berjalan ke dalam perangkap yang tidak dapat dihindari, maka dia berasumsi bahwa itu kemungkinan besar karena pedang di dalam kotak kayu belalang yang dia bawa di punggungnya. Meskipun Wei O, Ruan Qiong, dan Pak Tua yang semuanya berkontribusi dalam penyembunyiannya, seseorang pasti tetap menemukannya entah bagaimana. Chen Ping'an perlahan menaiki tangga sebelum memasuki aula utama, tetapi biarawati Tao dari Sekte Dekrit Ilahi tidak terlihat dimanapun. Dia melihat sekeliling sebentar dan akhirnya menemukannya berdiri di samping meja di ruang belajar. Dia masih mengenakan jubah Tao yang biasa dikenakannya, tetapi topi ekor ikan yang biasanya dikenakannya telah diganti dengan topi bunga teratai. Dalam ortodoksi Tao, Sekte Dekrit Ilahi adalah entitas yang sangat aneh dengan warisan dan garis keturunan yang sangat kacau dari ketiga ajaran, sehingga menimbulkan kekacauan besar. He Xiaoliang meletakkan satu tangan di atas meja sambil berkata dengan lugas dan terus terang, Chen Ping'an, aku datang menemuimu atas permintaan kepala cabang. Kata-kata, kepala cabang Lehu, hampir terucap dari mulutnya, tetapi dia tetap tenang sambil melanjutkan, atas permintaan Lu Chen, pendeta Tao yang pernah mengunjungi Gang Fas Tanah Liat. Dia sedang berada di kota kecil sekarang, tetapi ini bukan saat yang tepat baginya untuk menemuimu. Dia memintaku untuk mengambil resep obat, yang di bagian ujungnya ada stempelnya. Selain itu, dia juga memintaku mengembalikan kerikil empedu ular kepadamu. Mulai sekarang, baik kamu maupun Lu Chen tidak akan berutang apapun kepada satu sama lain, dan kalian dapat terus menjalani hidup seperti biasa. Dia juga mengatakan kepadaku bahwa jika kalian berdua bertemu lagi suatu hari nanti, maka dia akan dengan senang hati duduk bersamamu dan berbagi satu atau dua minuman. Chen Ping'an merasa lega tetapi juga khawatir setelah mendengar ini. Ini bukan tentang pedang yang ditempa oleh Ruan Qiong. Sebaliknya, ini hanya tentang dirinya. He Xiaoliang tersenyum sambil melanjutkan, akhirnya, dia juga memintaku untuk memberitahumu untuk menjaga dirimu sendiri, dan turun dari kapal di negara aliran selatan. Baiklah, jawab Chen Ping'an sambil mengangguk. He Xiaoliang menunjuk ke meja di aula utama, dan mereka berdua duduk berhadapan. Setelah merenung sejenak, dia membalik tangannya untuk mengeluarkan segel giok kekaisaran dari negara yang jatuh. Bentuknya sangat seragam dan dibuat dari giok berkualitas sangat tinggi, dan itu adalah harta karun minimalisasi, yang bahkan lebih langka dan lebih berharga daripada harta karun saku. Cui Chen memiliki satu harta karun seperti itu, dan itu adalah salah satu dari lusinan harta karun yang telah dia gunakan dalam pertempurannya melawan Cai Jingshen. Setelah itu, He Xiaoliang mengangkat tangan, dan sebuah batu tinta kuno muncul di udara, melayang di atas segel giok. Segera setelah itu, sebuah buku giok kuno terbang keluar dari batu tinta, dan dari buku itu melayang daun teratai kecil. Akhirnya, kerikil empedu ular menggelinding keluar dari harta karun saku yang terbuat dari daun teratai, dan itu tidak lain adalah yang diminta Chen Ping'an agar He Xiaoliang berikan kepada Lu Chen. Dia baru saja mengeluarkan harta karun minimisasi dan 3 harta karun saku, dan itu adalah sesumbar kekayaan yang sangat komprehensif dan diam-diam. Setiap pemurni Qi tingkat 10 di bawah langit akan benar-benar tercengang jika mereka menyaksikan ini, namun semua berkah ini telah jatuh ke pangkuan He Xiaoliang. He Xiaoliang menyimpan daun teratai, buku giok, batu tinta kuno, dan segel giok, lalu dengan lembut mendorong kerikil empedu ular ke arah Chen Ping'an. Dia bisa melihat bahwa Chen Ping'an tampaknya tidak berani menerima kerikil empedu ular itu, jadi dia berkata dengan terus terang, saya dapat meyakinkan Anda bahwa Lu Chen tidak mengutak-atik kerikil empedu ular ini, seperti yang dia janjikan bahwa dia tidak akan menggunakan kemampuan mistis apapun untuk memata-matai pertemuan kita, apapun yang saya katakan atau lakukan. Dia membuat janji-janji ini kepada saya secara langsung, jadi Anda dapat yakin. Setelah mendengar ini, Chen Ping'an meminta bantuan 15 untuk membuat resep obat, yang sama persis dengan yang diberikan Lu Chen kepadanya di Gang Fas Tanah Liat. Alih-alih mengulurkan tangan untuk mengambilnya, He Xiaoliang menggunakan kemampuan mistis untuk menyimpan resep obat itu ke dalam harta karun saku daun teratai miliknya. Setelah melakukan semua ini, ekspresi He Xiaoliang jelas menjadi lebih rileks, dan dia bahkan mulai memakan buah roh yang bernama pir api. Saat dia melakukannya, dia tersenyum dan berkata, baiklah, sekarang semua masalah resmi sudah selesai, saatnya untuk membahas beberapa masalah pribadi. Jangan gugup, Chen Ping'an. Senyum masam muncul di wajah Chen Ping'an. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Apakah kamu sudah mendengar bahwa aku meninggalkan Sekte Dekrit Ilahi? He Xiaoliang bertanya. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sebagai jawaban.
Sepertinya aku masih belum cukup terkenal, He Xiaoliang merenung dengan nada meremehkan diri sendiri. Setelah itu, dia tampak tidak terburu-buru untuk berbicara, terus mengunyah buah pir apinya dengan ekspresi senang di wajahnya. Buah ini mampu menangkal dingin, tetapi jika menyangkut energi spiritual yang terkandung dalam buah pir api, itu bahkan tidak dapat dibandingkan dengan jeruk keprok yang selalu berbunga. Oleh karena itu, harganya tidak terlalu mahal, dan itu adalah camilan umum yang disiapkan untuk tamu selama musim dingin dan musim semi di klan manusia yang kaya dan berkuasa. Namun, ada lebih banyak jeruk keprok yang selalu berbunga di mangkuk buah dan hampir tidak ada buah pir api. Jika Chen Ping'an tidak bertanya kepada Chun Shui dan Qiu Shi tentang harga kedua jenis buah itu, dia pasti akan salah mengira buah pir api sebagai buah yang lebih mahal dari kedua buah itu. Pada kenyataannya, ini merupakan indikasi kekayaan dan kemurahan hati gunung upacara. He Xiaoliang tengah mengunyah buah pir apinya dengan ekspresi santai, sementara Chen Ping'an duduk di kursinya dengan tegang, tidak yakin apa niatnya. Dia adalah gadis giok dari ortodoksi Tao benua botol berharga timur, namun karena suatu alasan, dia tiba-tiba menyatakan kepergiannya dari Sekte Dekrit Ilahi. Beberapa orang mengatakan bahwa itu karena keterikatannya dengan paman juniornya, yang telah melakukan perjalanan ke benua ilahi bumi tengah untuk mengambil alih ortodoksi Tao dari sekte di atas Sekte Dekrit Ilahi. Mereka berspekulasi bahwa dia akhirnya tidak dapat menekan cintanya kepada paman juniornya, dan bahwa dia bertekad untuk mengejarnya bahkan dengan mengorbankan sektenya, gurunya, dan dao agungnya. Setelah sadar kembali, Lu Chen mengangkat tangan, membuat gerakan meraih, dan dia mampu menyendok He Xiaoliang langsung dari kapal kun dan menariknya ke sisinya. Bahkan untuk pemurni ki tingkat inti emas seperti He Xiaoliang, langsung menempuh jarak yang sangat jauh membuatnya terhuyung-huyung karena rasa pusing, dan dia tersandung sesaat sebelum menenangkan diri. Ekspresi serius kemudian muncul di wajahnya, dan dia mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri dan merapikan pakaiannya sebelum mundur 3 langkah dan berlutut, lalu bersujud ke tanah sambil berkata, murid He Xiaoliang memberi hormat kepada guru. Sungguh suatu berkah yang sangat besar bagi gadis giok dari ortodoksi Taois di benua seperti dia untuk menjadi murid langsung dari seorang master cabang Taoisme. Lu Chen mengangguk sebagai jawaban, lalu memberi isyarat kepada He Xiaoliang untuk berdiri sambil berkata, tidak perlu melakukan formalitas sepele seperti muridku, niat yang baiklah yang penting. Kau mungkin tidak percaya apa yang kukatakan sekarang, tetapi kau akan mengerti setelah bertemu dengan 5 saudara dan saudari seniormu yang lain. Di luar dao besar, semua hal lainnya sama sekali tidak penting. Lu Chen dilahirkan di alam mulia, tetapi ia sebenarnya tumbuh di alam surgawi, dan ia tidak terlalu peduli dengan ritual dan formalitas yang dipatuhi dalam Konfusianisme atau bahkan aturan integral Taoisme. Bahkan sebelum kenaikannya, ia selalu tidak terlalu peduli dengan norma sosial, dan itulah sebabnya ia menjalani kehidupan yang sangat riang dan tanpa hambatan dan mengapa tulisan-tulisannya terkenal karena sifatnya yang mengalir bebas. Pada saat Chen Ping'an menuruni tangga dan kembali ke tempat duduknya, dia sudah melewatkan 2 pertempuran besar. Pendeta Tao Zhangshan, yang duduk di kursi sebelah, buru-buru berdiri dan menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih saat melihat Chen Ping'an, yang membalas hormat sebelum menerima lencana giok yang dikembalikan kepadanya. Untuk pertempuran yang diungkapkan ke publik antara musuh bebuyutan ini, medan perang tidak ditetapkan di medan petir angin atau gunung Sun Scorch untuk memastikan keadilan. Sebaliknya, medan perang yang ditunjuk adalah panggung ilahi kuil angin salju. Sebagai tanah suci militer, kuil angin salju bersahabat dengan kekuatan yang lebih besar daripada gunung bela diri sejati, dan juga selalu bersikap lebih rendah hati. Para pengikut yang meninggalkan sekte untuk melakukan perjalanan jauh sebagian besar melakukannya untuk tujuan eksplorasi dan pelatihan daripada untuk melangkah ke medan perang manapun, jadi kuil angin salju memiliki hubungan baik dengan kedua sekte dan tidak akan bias terhadap salah satu pun. Adapun alasan kuil angin salju memilih panggung ilahi, salah satu alasannya adalah karena letaknya di puncak gunung yang tinggi, sehingga memberikan pemandangan yang menakjubkan dan cakrawala yang luas. Secara visual, panggung ilahi adalah lokasi yang paling indah di seluruh kuil angin salju. Selain itu, Divine Platform hanya memiliki sedikit pengikut dan hampir sepenuhnya disokong oleh Wei Jin, tetapi karena alasan yang berkaitan dengan guru Wei Jin, dia tidak memiliki hubungan yang dekat dengan sekte tersebut, jadi mungkin saja kuil angin salju mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah jumlah anggota di Divine Platform. Setelah mendengar hasil dari 2 pertempuran pertama dari Qiu Shi, Chen Ping'an tercengang. Medan petir angin kalah dalam kedua pertempuran tersebut, kehilangan sepasang pendekar pedang yang terkenal dan tangguh dalam prosesnya, keduanya tewas oleh lawan mereka dari Sun Scorch Mountain. Untuk pertempuran kedua, kedua petarung tewas, tetapi kultivator Sun Scorch Mountain berhasil bertahan hidup sedikit lebih lama dari lawannya dari medan petir angin, jadi menurut aturan, kuil angin salju menetapkan kemenangan untuk Sun Scorch Mountain. Meskipun Divine Platform sangat luas, tidak banyak orang yang datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut.
Ada sekelompok kecil bangunan yang terletak di sudut timur laut platform ilahi, dan hanya pemurni ki dari benua botol berharga timur yang memiliki status dan basis kultivasi memadai yang diizinkan untuk menyaksikan pertempuran dari bangunan-bangunan tersebut. Adapun orang lain yang ingin menyaksikan, mereka hanya bisa melakukannya dari jauh dari gunung-gunung lain di kuil angin salju. Oleh karena itu, kedua sekte yang berseberangan itu hampir menempati seluruh panggung ilahi. Hanya setelah beberapa percakapan, Chen Ping'an menemukan bahwa Zhang Shan bahkan belum pernah mendengar tentang medan petir angin dan gunung Sunscorch sebelumnya. Namun, ini bukanlah hal yang tidak terduga. Para pemurni ki dari benua bulu lengkap selalu menganggap diri mereka sangat tinggi, dan sebagai benua terkecil dari 9 benua, benua botol harta karun timur selalu dipandang rendah. Mungkin hanya orang-orang seperti Akademi Tebing Gunung, Akademi Pemandangan Danau, dan orang-orang seperti Cui Chen, Song Changjing, dan Wei Jin yang layak mendapatkan rasa hormat di mata para kultivator benua bulu lengkap. Lebih jauh lagi, mengingat basis kultivasi Zhang Shan dan fakta bahwa ia berasal dari benua yang berbeda, akan jauh lebih aneh jika ia tahu begitu banyak tentang benua botol harta karun timur. Seluruh benua menyadari bahwa medan petir angin dan Sunscorch Mountain adalah musuh bebuyutan. Di arena pertarungan pedang di bagian terdalam medan petir angin terdapat sisa-sisa matriark Sunscorch Mountain. Setelah kematiannya di medan perang, dia terus-menerus terpapar alam hingga hari ini, dan bukan saja medan petir angin tidak mau mengembalikan jasadnya agar para pengikut Sunscorch Mountain dapat mengadakan pemakaman yang layak, bahkan pedang panjang yang menusuk kepalanya untuk mengakhiri hidupnya juga tidak dicabut. Tubuhnya tetap berada di arena pertarungan pedang untuk semua murid dan pengunjung medan petir angin untuk dilirik dan dicemooh, dan sudah seperti ini selama 300 tahun. Ini adalah penghinaan tingkat tinggi. Sunscorch Mountain berdiri di puncak ilmu pedang di benua itu, dan telah berkembang dari kekuatan ke kekuatan selama 300 tahun terakhir. 3 generasi murid termudanya sudah lebih luar biasa daripada medan petir angin, dan kira-kira sekali setiap 60 tahun, seseorang dari Sunscorch Mountain akan menantang medan petir angin dalam upaya untuk mendapatkan kembali sisa-sisa matriark mereka. Namun, penguasa medan petir angin, orang yang sama yang telah membunuh matriark Sunscorch Mountain, hidup selama 300 tahun setelah pertempuran itu. Meskipun Sunscorch Mountain telah menghasilkan banyak sekali keajaiban selama waktu ini, tidak ada dari mereka yang mampu mengalahkan penguasa lapangan. Ketika berhadapan dengan mereka yang menantangnya, dia memperlakukan mereka dengan lebih manusiawi dibandingkan saat dia menghadapi matriark Sunscorch Mountain, tapi dia jelas tidak baik atau murah hati sama sekali, dia memutuskan jembatan keabadian sang penantang atau menghancurkan pedang ikatan mereka. Kenyataannya, bagi para kultivator Sunscorch Mountain, ini adalah takdir yang lebih buruk daripada kematian, dan mereka lebih baik mati dengan gagah berani dalam pertempuran daripada harus mengalami takdir yang mengerikan seperti itu. Ini adalah asal mula cerita klasik tentang seorang pria dari medan petir angin menguasai seluruh gunung. Akhirnya, penguasa medan petir angin meninggal dunia, dan dikatakan bahwa ia telah memasuki siklus reinkarnasi di awal musim semi. Meninggalnya ia juga bertepatan dengan berlalunya 60 tahun sejak tantangan terakhir, dan meskipun medan petir angin telah melakukan segala daya untuk merahasiakannya, para kultivator Sunscorch Mountain entah bagaimana masih dapat mengetahuinya. Setelah berita ini bocor, para kultivator Sunscorch Mountain sangat gembira, dengan beberapa mempersembahkan dupa dan anggur kepada mendiang matriark mereka, sementara beberapa kultivator tua yang telah hidup melalui penghinaan dari 300 tahun yang lalu minum sampai mereka benar-benar mabuk. Para pendekar muda Sunscorch Mountain bersemangat untuk maju, karena akhirnya diberi kesempatan untuk membalas dendam atas 300 tahun penghinaan yang telah mereka derita. Gunung Sunscorch telah memenangkan 2 pertempuran pertama dengan sangat meyakinkan, dan sebagai hasilnya, pertempuran ketiga yang seharusnya menentukan hasil kontes menjadi sama sekali tidak penting. Kyushi sebenarnya merasa sedikit khawatir. Di matanya, pertempuran terakhir kemungkinan besar tidak akan terjadi. Medan petir angin telah kalah dalam 2 pertempuran, dan mereka mampu menyelamatkan muka dalam pertempuran kedua, di mana kedua petarung telah jatuh hingga tewas, tetapi jika mereka kalah dalam pertempuran terakhir, maka itu akan menjadi 3 kekalahan berturut-turut, dan reputasi medan petir angin akan hancur total. Jika medan petir angin berhenti di sini, setidaknya dapat dikatakan bahwa mereka bermurah hati dalam kekalahan. Tiba-tiba, Chen Ping'an teringat pada pendekar pedang Liu Baqiao, yang telah menemaninya ke gunung untuk mencari pohon model, dan dia berkata, medan petir angin pasti akan bertarung dalam pertempuran ketiga. Bagi Chen Ping'an, Liu Baqiao bukanlah teman atau musuh. Akan tetapi, di antara sekumpulan kultivator yang datang ke kota kecil itu dari dunia luar, dialah satu-satunya yang meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada diri Chen Ping'an, dan dia hanya punya firasat bahwa sekte yang mampu melahirkan pendekar pedang seperti Liu Baqiao pasti tidak akan mundur hanya demi menyelamatkan muka.
Benar saja, setelah diskusi rahasia 3 arah antara kuil angin salju, medan petir angin, dan gunung Sunscorch, guru kuil angin salju yang pendek dan kekanak-kanakan itu memimpin sepasang kultivator ke pusat panggung ilahi, di mana ia mengumumkan dimulainya pertempuran ketiga. Gunung Sunscorch telah mengirim Sujia, dan ia memiliki pedang panjang yang diikatkan di punggungnya dan labu pemelihara pedang diikatkan di pinggangnya. Seperti biasa, ia benar-benar menakjubkan untuk dilihat. Pendekar pedang yang mewakili medan petir angin adalah murid terakhir dari master lapangan, dan namanya adalah Huang He. Dia membawa kotak pedang besar di punggungnya, dan tidak jelas apakah ada satu pedang besar di dalamnya atau beberapa pedang kecil. Hampir semua perhatian terfokus pada pendekar pedang muda dan pendekar wanita, tetapi sebaliknya, Chen Ping'an sedang mengalirkan ki sejati di dalam tubuhnya, dan tatapannya diarahkan ke gugusan bangunan di platform ilahi, mencoba menemukan orang tertentu. Gulungan itu tidak begitu besar, tetapi salah satu alasan utama mengapa latihan ini begitu populer adalah karena pemurni ki dan seniman bela diri sama-sama memiliki penglihatan yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan orang kebanyakan. Seorang manusia melihat sebutir pasir hanya seperti itu, sedangkan leluhur Dao dapat melihat seluruh dunia. Tiba-tiba, kilatan dingin melintas di mata Chen Ping'an saat dia mengambil beberapa daun teh lidah burung pipit untuk dikunyah. Berdiri di koridor di lantai atas sebuah gedung tinggi adalah seorang pria tua yang gagah mengenakan jubah putih. Lengannya disilangkan di depan dada saat dia melihat ke arah alun-alun di panggung ilahi, dan di sana ada seorang gadis kecil dengan serangkaian fitur yang rumit bertengger di bahunya. Lelaki tua itu berdiri agak ke kanan relatif terhadap bagian tengah, dan semua orang di sebelahnya adalah tokoh-tokoh yang sangat dihormati di Gunung Sunscorch, memancarkan aura kolektif yang luas yang menjulang lurus ke langit. Chen Ping'an menatap tajam ke arah lelaki tua berpakaian putih itu sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke gedung tinggi lainnya, yang satu ini telah ditugaskan untuk para kultivator medan petir angin oleh Divine Platform. Hanya ada sedikit pendekar pedang yang berdiri di gedung ini. Berbeda dengan Gunung Sunscorch, yang telah mengirimkan hampir semua pendekar pedangnya dari 5 tingkat tengah, medan petir angin hampir tidak mengirimkan seorang pun ke acara tersebut, dan kebanyakan dari mereka tampak cukup muda. Misalnya, Liu Baqiao duduk di pagar dengan postur yang tidak sopan, tetapi meskipun sikapnya acuh tak acuh, ada tatapan muram di matanya setelah 2 kekalahan berturut-turut yang diderita oleh medan petir angin. Zhang Shan dengan saksama mengamati pemandangan yang sedang berlangsung, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, ini akan segera dimulai. Qiu Shi tersenyum sambil berkata, untuk 2 pertempuran pertama, kedua belah pihak bertujuan untuk saling membunuh. Namun, hasil dari pertempuran ini tidak penting, jadi saya berasumsi itu akan lebih seperti pertarungan bolak-balik dan tidak akan seganas 2 pertempuran sebelumnya. Chen Ping'an menahan diri untuk tidak memberikan pendapat apapun tentang masalah tersebut. Pikirannya masih tertuju pada si kera penggerak gunung dari Gunung Sunscorch. Chen Ping'an diam-diam mengingat semua wajah yang dapat dilihatnya di pavilion yang diperuntukkan bagi para kultivator Gunung Sunscorch. Hanya dengan mengetahui musuh, ia dapat bersiap sebaik-baiknya. Dibandingkan dengan mendengar tentang orang-orang ini dari orang lain, jauh lebih dapat diandalkan untuk melihat mereka dengan kedua matanya sendiri. Mungkin orang-orang ini akan menghalangi jalannya selama pendakiannya ke puncak gunung, jadi mereka semua adalah musuh potensialnya. Tentu saja, ia masih sangat jauh dari mencapai titik itu. Lagi pula, saat ini, ia masih seorang seniman bela diri tingkat ketiga. Pria tua yang mengenakan topi bulu cerpelai merenung, gadis bernama Sujia itu kemungkinan besar tidak akan bersenang-senang. Pendekar pedang muda yang berada di paling kanan biasanya menepuk-nepuk sarung pedangnya sambil mengangguk setuju. Kekalahannya sudah dirahasiakan. Sayang sekali labu pemelihara pedang jatuh ke tangannya. Kurasa kau tidak akan bisa menemukan labu pemelihara pedang ketiga seperti itu bahkan di seluruh benua Rit lengkap. Benar saja, pertarungan berakhir setelah hanya 3 kali pertukaran serangan. Sujia telah menghunus pedangnya dan melepaskan pedang terbang yang terikat dari labu pemelihara pedangnya, tetapi dia masih dikalahkan secara telak oleh Huang He. Ternyata, peti pedang besar di punggungnya dipenuhi dengan pedang-pedang kecil, dan seolah-olah dia sedang membawa sarang tawon di punggungnya. Tidak ada satupun pedang terbang yang terikat. Sebaliknya, dia unggul dalam mengendalikan sejumlah besar pedang terbang sekaligus, dan Sujia sama sekali tidak berdaya untuk membalas. Satu pedang menembus lengannya yang memegang pedang, yang lain memutuskan tali merah yang mengikat labu pemelihara pedangnya ke ikat pinggangnya, dan akhirnya, sepasang pedang terbang menembus pergelangan tangannya. Pada saat dia jatuh ke tanah dalam genangan darahnya sendiri, dia sudah pingsan. Tidak banyak bidadari surgawi yang benar-benar dikagumi secara luas di benua botol harta karun timur. Mantan gadis giok, He Xiaoliang, tidak diragukan lagi berada di puncak daftar, diikuti oleh Sujia dan 3 atau 4 wanita lainnya. Mereka adalah dewi yang telah turun ke alam fana di mata banyak pemurniki pria muda, dan mereka dihujani dengan cinta dan kekaguman.
Bahkan ada beberapa yang bercanda mengklaim bahwa sejak Sujia membuat namanya terkenal, penerimaan murid baru tahunan untuk Sunscorched Mountain telah meningkat sebanyak 30%. Huang He berdiri di samping Sujia, dan dia mengangkat satu kaki sebelum melangkah ke atas labu pemelihara pedang yang luar biasa itu, dengan lembut menggulungnya maju mundur di bawah kakinya. Sudut bibirnya kemudian sedikit melengkung saat dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya, lalu akhirnya mengarahkan pandangannya ke paviliun tempat semua tokoh terhormat dari Gunung Sunscorched berkumpul. Pedang terbang hitam pekat terbang keluar dari keningnya, dan pedang itu berdengung dengan keras. Begitu pedang terbang itu muncul, angin dan awan yang awalnya tenang di sekitar seluruh platform ilahi langsung berubah menjadi hiruk-pikuk yang kacau. Setelah pertunjukan provokasi di depan umum itu, Huang He menarik pedang terbangnya yang terikat, lalu menyatakan ke arah paviliun, "Dalam 60 tahun, aku akan mengunjungi Gunung Sunscorched untuk memberikan tantangan, dan aku akan mengklaim kepala lain untuk ditempatkan di medan petir angin kita." Seorang pendiri Sunscorched Mountain yang sudah tua yang berdiri di lantai atas paviliun sangat marah mendengar hal ini, dan dia hampir tidak mampu menahan keinginan untuk menyerbu ke alun-alun dan menginjak-injak bajingan kecil yang sombong ini sampai mati. Tiba-tiba, pintu lantai atas paviliun tempat para kultivator medan petir angin berada terbuka, dan seorang pendekar pedang berjubah hitam yang tampan muncul dari dalam, lalu mengarahkan pandangannya ke arah pendiri Sunscorched Mountain yang sudah tua sambil menyindir, "Tidak baik bagi orang tua seperti kita untuk mengganggu junior-junior ini. Jika kau ingin bertarung, bagaimana kalau aku menjadi lawanmu?" Begitu pendekar pedang ini muncul dari paviliun, bukan hanya pendiri Sunscorched Mountain yang sudah tua itu yang terdiam, semua kultivator Sunscorched Mountain lainnya juga benar-benar tercengang, dan sedikit keputusasaan muncul di mata mereka. Pria ini tidak lain adalah Master Medan Petir Angin, Li Tuanjing. Dia benar-benar pendekar pedang yang luar biasa, mencapai tingkat ke-10 pada usia 40 tahun. Tetapi yang sangat aneh tentang dia adalah bahwa dia tidak maju lebih jauh dalam basis kultivasinya selama beberapa abad berikutnya setelah itu. Akan tetapi, meskipun ia belum mencapai 5 tingkat atas, ia masih dianggap sebagai salah satu dari segelintir pendekar pedang paling tangguh di seluruh benua botol harta karun timur, dan tentu saja yang paling menakutkan dari semua pendekar pedang tingkat ke-10 di benua itu. Sebelum mencapai tingkat ke-11, Wei Jin juga telah mengakui bahwa ia bukan tandingan Li Tuanjing. Bukankah ia seharusnya sudah meninggal? Li Tuanjing tidak lagi menghiraukan para kultivator Sunscorched Mountain yang kebingungan saat dia mengangkat kepalanya sambil tersenyum, seolah-olah mengarahkan pandangannya ke semua orang yang menyaksikan pertempuran dari balik layar. Dia kemudian menggenggam satu tangan di belakang punggungnya sebelum menyatukan jari telunjuk dan jari tengah tangannya yang lain, lalu dengan lembut menyapu kedua jari itu ke udara dengan jentikan pergelangan tangannya. Angin sepoi-sepoi langsung dilepaskan dari ujung jarinya sebelum berubah menjadi seberkas ki pedang yang besar, dan berputar-putar di langit di atas panggung ilahi, memutuskan hubungan antara panggung ilahi dan dunia luar. Semua orang di dalam gulungan itu benar-benar tercengang, sementara mereka yang berada di luarnya sama tercengangnya. Berdiri di paviliun tinggi di panggung ilahi, Li Tuanjing tidak menyerang para kultivator Sunscorched Mountain, juga tidak mengeluarkan ancaman apapun. Sebaliknya, dia hanya mengamati awan yang melayang di kejauhan, seolah-olah dalam keadaan linglung. Para kultivator kuil angin salju cukup lega melihat ini. Sebagai pendekar pedang tingkat 10 yang paling tangguh, kekuatan Li Tuanjing hampir tak tertandingi. Setiap kali seorang pemurni ki dianggap sebagai yang terbaik di antara kelompok tertentu, terutama dalam konteks seluruh benua, maka mereka pasti sangat menakutkan. Misalnya, ketika Song Changjing dianggap sebagai seniman bela diri tingkat 9 yang paling tangguh di benua itu, dikatakan bahwa ia telah menunjukkan kecakapan tempur tingkat 10 selama pertempuran di ibu kota. Gunung Upacara tampaknya telah mengadopsi metode yang mirip dengan menggosok untuk melestarikan semua adegan yang telah terungkap pada gulungan, dan selembar kertas tipis seperti kerudung disobek satu demi satu, totalnya 10 lembar kertas, yang kemudian dijual dalam format lelang. Pemilik kapal secara khusus memanggil Chun Shui dan Qiu Shi untuk maju dan bertindak sebagai juru lelang. Awalnya, Chen Ping'an tidak terlalu memikirkan hal ini, tetapi kemudian dia menyadari bahwa meskipun Chun Shui dan Qiu Shi telah dipanggil untuk bertindak sebagai juru lelang, hanya Chun Shui yang benar-benar melakukan pekerjaannya, dan dia melakukannya dengan sangat rapi, tampaknya sangat akrab dengan tugas seorang juru lelang. Sebaliknya, Qiu Shi berdiri di samping, menatap langsung ke arah Chen Ping'an, dan hanya setelah melihat Chen Ping'an mengarahkan pandangannya ke arahnya, ekspresi senang muncul di wajahnya, dan dia mengangkat dagunya sedikit dengan bangga, seolah-olah baru sekarang dia merasa seolah-olah dia berdiri sejajar dengan Chen Ping'an untuk pertama kalinya. Chen Ping'an tidak begitu mengerti apa yang dipikirkan wanita itu, jadi dia mengalihkan perhatiannya ke lembaran kertas yang dijual. Dari 10 lembar kertas gosokan, setiap lembar kertas berikutnya mengandung lebih sedikit ki spiritual daripada lembar sebelumnya dan juga lebih buram. Lebih jauh lagi, lembar terakhir hanya dapat dilihat sekali,
dan itu juga yang termurah dari semuanya, dimulai dengan harga hanya 30 koin giok kepingan salju. Jenis giok yang digunakan untuk membuat koin-koin ini disebut giok kepingan salju, dan itu adalah produk lokal khusus dari benua putih murni bagian utara. Itu terutama didistribusikan di seluruh dua tanah yang diberkati, dan jika koin-koin ini diletakkan di bawah sinar matahari, akan tampak seolah-olah ada kepingan salju tembus pandang yang melayang di dalamnya. Itulah sebabnya koin-koin ini juga dikenal sebagai koin salju kecil. Di bagian depan koin-koin ini tertulis kata-kata, tahun kemakmuran, sementara di bagian belakang tertulis kata-kata, tanah yang ditutupi salju. Karena besarnya volume produksi giok kepingan salju dan fakta bahwa giok ini mengandung sejumlah besar energi spiritual, seiring berjalannya waktu, giok ini secara bertahap menjadi mata uang universal yang digunakan oleh semua makhluk abadi di 9 benua. Faktanya, koin ini sangat umum digunakan sehingga para kultivator tingkat rendah harus mempersiapkannya setiap kali mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh. Koin kepingan salju pasti dapat ditukar dengan emas dan perak, tetapi kebalikannya tidak selalu terjamin. Alasannya sangat sederhana. Orang-orang kaya dan berkuasa di dunia fana semuanya memiliki wilayah dan makhluk abadi mereka sendiri yang mereka beri persembahan, dan tidak mungkin mereka dapat memberikan persembahan ini dalam bentuk kereta bermuatan emas dan perak. Itu terlalu mencolok dan juga sangat merepotkan. Sebaliknya, menawarkan sekotak koin kepingan salju adalah alternatif yang jauh lebih baik, dan jika perhatian khusus diberikan pada konstruksi dan bahan kotak, maka itu akan lebih baik. Chen Ping'an menggertakkan giginya untuk menguatkan dirinya sebelum membeli satu dari 10 halaman terakhir seharga 30 koin salju kecil. Karena itu adalah yang terakhir, pemilik kapal menyerahkannya kepada Chen Ping'an secara langsung. Qiu Shi tidak setua dan seandal saudara perempuannya, Chun Shui, dan dia tidak begitu takut atau menghormati pemilik kapal, terus berkicau dan berjingkrak-jingkrak di sekitarnya seperti burung penyanyi kecil di dahan pohon. Untungnya, pemilik kapal telah menyaksikan kedua gadis itu tumbuh dewasa sepanjang hidup mereka, dan Qiu Shi memiliki bakat yang lebih unggul daripada Chun Shui dengan harapan untuk mencapai 5 tingkat menengah suatu hari nanti, jadi pemilik kapal memiliki banyak kesabaran untuknya. Pada dasarnya, dia melihatnya sebagai investasi jangka panjang. Bagi seseorang seperti dia, yang mencari nafkah dengan melayani para petani, dia harus melihat gambaran besar dan mengarahkan pandangannya jauh ke masa depan. Dia tidak hanya harus mengawasi apa yang ada di depannya, dia juga harus berpikir bertahun-tahun ke depan. Setelah semua lembar kertas terjual, pemilik kapal mengerjai Qiu Shi dengan mengambil buah pir api dari piring buah di atas meja di sebelah kursi kayu cendana dan memberikannya kepadanya. Setelah itu, ia segera pergi. Chen Ping'an agak bingung melihat ini, tetapi tatapannya yang bingung bertemu dengan tatapan tajam dari Qiu Shi. Ternyata, buah pir api ini adalah komisinya karena membantu penjualan lembar kertas. Namun, setelah melotot ke arah Chen Ping'an, senyum puas muncul di wajah Qiu Shi. Ia memamerkan buah pir apinya kepada Chun Shi dengan melambaikannya di depannya. Setelah pertarungan antara medan petir angin dan Sunscorched Mountain berakhir, Chen Ping'an berpisah dengan Zhang Xian, lalu kembali ke kamar C kelas surga bersama Chun Shui dan Qiu Shi. Namun, tidak lama setelah keduanya berpisah, mereka bertemu lagi. Saat kapal Kun perlahan-lahan turun ke stasiun feri di negara aliran selatan, Chen Ping'an dan Zhang Xian memilih untuk turun dari kapal Kun bersama-sama. Di sana, Chen Ping'an melambaikan tangan kepada kedua pelayan itu, dan itu menandai berakhirnya kebersamaan mereka. Stasiun feri di negara aliran selatan dibangun di sebuah danau besar di perbatasan yang dibagi antara negara aliran selatan dan negara Elm kuno. Berbeda dengan stasiun feri di Gunung Pohon Payung di prefektur Dragon Spring, stasiun ini jauh lebih besar, dengan 5 kapal Kun yang dapat berlabuh di sana pada saat yang sama. Berpisah dengan Chun Shui dan Qiu Shi bukanlah hal yang emosional bagi Chen Ping'an. Selama waktu yang dihabiskannya di kapal Kun, dia tanpa malu-malu meminta banyak buah dan makanan ringan kepada gunung upacara, dan kedua pelayan itu telah menjadi penerima manfaat langsung dari hal ini. Pada suatu saat, orang-orang di gunung upacara mulai berspekulasi bahwa Chen Ping'an pastilah seorang penduduk desa yang picik yang belum pernah melihat dunia luar dan sangat ingin memanfaatkan semua barang gratis yang bisa didapatkannya. Sekalipun Chen Ping'an tahu tentang ini, dia tak akan ambil pusing, namun Qiu Shi cukup tidak senang atas hal itu, dan pada akhirnya, Chun Shui lah yang pergi ke dapur kapal Kun untuk meminta buah-buahan dan makanan ringan. Saat turun dari kapal Kun, Chen Ping'an membawa seikat kulit buah dan inti bersamanya. Karena tidak banyak orang yang turun dari kapal di negara aliran selatan, Chen Ping'an dan Zhang Xian dengan cepat bertemu satu sama lain, dan mereka memutuskan untuk bepergian bersama. Di dekat pagar kapal, Qiu Shi mendengus dingin, lihatlah betapa tidak berperasaannya dia, kakak. Dia sama sekali tidak sedih saat meninggalkan kapal. Aku yakin dia sudah memikirkan semua wanita dan sifat buruk dunia fana. Ekspresi jengkel muncul di wajah Chun Shui saat dia mendesah, Tuan Muda Chen bahkan tidak tertarik pada Apricot Blossom Tavern. Apa yang membuatmu berpikir dia akan tertarik pada rumah bordil?
Kita berdua telah melihat banyak pria yang tampak terhormat dan sopan di permukaan, hanya untuk benar-benar menyerah pada daya tarik Apricot Blossom Tavern. Para wanita di kedai yang berusaha keras untuk menjilat mereka tidak kalah dengan para dewi dan bidadari di mata manusia biasa, dan setelah minum beberapa gelas, semua pria itu langsung menunjukkan warna asli mereka. Kalau saja semua pria seperti Tuan Muda Chen. Itu hanya karena Chen Ping'an masih muda, balas Qiu Shi, tampak sama sekali tidak yakin. Begitu dia dewasa, dia akan sama buruknya dengan semua pria lainnya. Mungkin lain kali dia bepergian dengan kapal kun kita, dia akan mulai mencoba membujuk kita dan membujuk kita untuk tidur dengannya. Mata Chun Shui sedikit menyipit saat dia melirik kantong bersulam yang tergantung di pinggang Qiu Shi sambil bertanya, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Tiba-tiba, Qiu Shi berbalik, pura-pura tidak bisa melihat gerakan pamit Chen Ping'an. Chun Shui mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Dan baru saat itulah dia menyadari bahwa Chen Ping'an sedang menangkupkan tinjunya ke arah mereka berdua sebagai salam perpisahan, sebuah gerakan yang sangat cocok untuk seorang seniman bela diri yang berlatih teknik tinjunya dengan sungguh-sungguh. Chun Shui buru-buru mengangkat tangannya untuk melambaikan tangan sebagai tanggapan. Baru setelah Chen Ping'an berbalik untuk pergi, Qiu Shi berbalik dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, dan Chun Shui cukup geli melihat ini. Mengapa melakukan ini pada dirimu sendiri? Dia sudah begitu jauh. Tidak mungkin kamu akan kehilangan 1 pon daging jika kamu mengucapkan selamat tinggal padanya dengan sopan. Qiu Shi melirik dada adiknya yang menggairahkan, dan dia menahan senyum saat dia membalas, tentu saja dengan tubuhmu itu, kamu tidak takut kehilangan 1 pon daging pun, tapi aku tidak mampu menyisihkan 1 pon daging pun dari tubuhku. Keduanya langsung terlibat dalam perkelahian. Setelah mengobrol sebentar, Chen Ping'an dan Zhang Xian mengetahui bahwa mereka berdua berencana untuk pergi ke selatan. Chen Ping'an melakukannya karena alasan yang agak tidak dapat dijelaskan. Baik Lu Chen maupun Pak Tua yang telah menyuruhnya untuk turun dari kapal kun di negara aliran selatan, jadi dia tidak berani naik kapal ke stasiun feri berikutnya di kota Naga Tua, meskipun itu akan lebih nyaman. Sedangkan Zhang Xian, dia terlalu miskin untuk mampu bepergian dengan kapal lebih lama lagi, dan jika dia tidak turun, maka kemungkinan besar dia harus mulai bekerja di kapal sebagai buruh kasar hanya untuk bisa mengisi perutnya. Dari segi kepribadian, mereka berdua cukup akur satu sama lain, jadi mereka sepakat untuk pergi ke selatan bersama. Mengenai kapan mereka akan berpisah, itu akan menjadi pembicaraan untuk lain waktu. Stasiun feri tempat mereka turun dari kapal kun terletak di perbatasan antara negara aliran selatan dan negara Elm kuno, dan Zhang Xian agak fasih dalam dialek resmi benua botol harta karun timur, jadi dia mulai menjelaskan kepada Chen Ping'an beberapa hal tentang negara Elm kuno. Klan Kekaisaran negara Elm kuno adalah klan Chu, dan ada cerita tentang asal-usul nama negara tersebut. Dikatakan bahwa pada zaman dahulu kala, ada seorang dewi yang bertanggung jawab untuk meramalkan datangnya musim semi dan siklus kehidupan semua tumbuhan di bawah langit. Akan tetapi, ada sebuah pohon besar di negara Elm kuno yang selalu sedikit lebih lambat menghijau di musim semi dan sedikit lebih lambat menguning di musim gugur dibandingkan semua tanaman lainnya yang sangat mengganggu sang dewi. Sebagai hukuman, ia menetapkan bahwa pohon ini tidak boleh memiliki kesadaran atau kecerdasan, dan itulah asal mula pepatah, gumpalan kayu elm. San adalah seorang pemurni Qi tingkat ketiga yang masih belum mengkonsolidasikan basis kultivasinya, tetapi sebagai seorang pendeta Tao dari ortodoksi Tao Gunung Longhu, ia sangat akrab dengan tugas berat melintasi pegunungan dan lembah. Sebelum memasuki pegunungan, Zhang Xian telah mengeluarkan sebuah lonceng tembaga dari tasnya dan mengikatkannya ke ujung gagang pedang kayu persiknya. Saat melakukannya, dia menjelaskan kepada Chen Ping'an, ini adalah lonceng pendeteksi setan, dan ini adalah benda yang sangat populer di kalangan Taois. Fungsinya sama dengan album Baize yang umum di kalangan pemurni Qi, tetapi lonceng milikku ini hanyalah salah satu dari tingkatan terendah, jadi lonceng ini hanya bisa dianggap sebagai alat penakluk setan. Setelah disuntik dengan energi spiritual, alat ini dapat mendeteksi makhluk jahat hingga tingkat yang lebih tinggi dariku selama beberapa jam. Saat ini, aku baru berada di tingkat ketiga, jadi alat ini tidak akan dapat mendeteksi iblis besar apapun yang berada di tingkat kelima atau di atasnya. Chen Ping'an ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menahan diri untuk tidak melakukannya. Dia agak bingung melihat betapa mudahnya Zhang Xian mengungkapkan basis kultivasinya kepada seseorang yang baru saja ditemuinya. Selain itu, agak aneh bahwa dia menyebut iblis tingkat kelima sebagai iblis besar, dan ini membuat Chen Ping'an merasa agak bingung. Mungkinkah Zhang Xian tidak berasal dari dunia yang sama dengannya? Gadis kecil berbaju merah muda dan anak laki-laki berbaju biru keduanya adalah pemurni Qi dari 5 tingkat tengah, namun di daerah ekor naga, anak laki-laki berbaju biru terus-menerus berbicara tentang betapa khawatirnya dia bahwa dia akan dihajar sampai mati oleh satu pukulan oleh seseorang suatu hari nanti. Meskipun bingung, kesan Chen Ping'an terhadap Zhang Xian semakin membaik. Zhang Xian sama sekali tidak menyadari kebingungan Chen Ping'an, dan dia masih berusaha menghiburnya. Tapi jangan khawatir,
Tuan Muda Chen, semua orang di lingkaran kita mengatakan bahwa tidak ada iblis besar yang berani mendatangkan malapetaka dalam radius ratusan kilometer dari wilayah manapun di bawah yurisdiksi sekte abadi yang saleh. Alasannya sangat sederhana, para iblis besar itu tidak punya nyali untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas. Kalau tidak, jika seorang abadi dari 5 tingkat tengah mendengar apa yang telah mereka lakukan, mereka bisa kehilangan nyawa mereka di hari yang sama, bukan begitu? Chen Ping'an tersenyum dan mengangguk sebagai tanggapan. Cendekiawan yang menjelajah ke pegunungan untuk mengunjungi para abadi selalu menjadi kiasan umum dalam banyak cerita yang telah ditulis sepanjang masa, seperti halnya konsep para abadi yang menyamar sebagai orang biasa untuk bermain-main di dunia fana. Dunia fana dan abadi selalu saling berhubungan erat. Baru setelah dia naik ke kapal Kun, Chen Ping'an menyadari bahwa tempat-tempat seperti prefektur mata air naga sangat langka di 3 benua termasuk benua botol harta karun timur. Banyak manusia akan menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa melihat yang disebut abadi sekalipun. Zhang Xian adalah orang yang sangat baik hati dan ramah, dan setelah mengetahui dari Chen Ping'an melalui percakapan mereka bahwa dia bahkan tidak membawa album Baize, dia langsung bersikeras memberikan album Baize miliknya kepada Chen Ping'an, mengatakan kepadanya bahwa album itu hanya menghabiskan 3 koin salju minor, dan seperti lonceng pendeteksi iblis miliknya, album itu adalah produk berkualitas sangat rendah yang dibuat di bengkel pribadi. Dia menyatakan bahwa album Baize itu terlalu jelek untuk diberikan kepada siapapun dalam keadaan normal, tetapi mengingat Chen Ping'an membutuhkannya saat ini, dia dapat menggunakannya untuk bertahan hidup untuk saat ini. Bagaimanapun, Zhang Xian telah menghafal album Baize sepenuhnya, jadi dia tidak membutuhkannya lagi. Chen Ping'an tidak mau menerima album Baize secara cuma-cuma, jadi dia menyelipkan tangan di lengan bajunya untuk menyembunyikannya sebelum mengeluarkan 2 koin salju minor dari kantong harta karunnya, ke-15, lalu menawarkannya kepada Zhang Xian, yang ragu sejenak sebelum akhirnya hanya menerima 1 koin salju minor. Saat melakukannya, dia memberitahu Chen Ping'an bahwa untuk album Baize yang sudah tua dan berkualitas rendah seperti itu, bahkan 1 koin salju kecil pun terlalu mahal untuk diminta. Dulu ketika Chen Ping'an bertemu dengan hantu perempuan dalam gaun pengantin merah, pendeta Tao yang buta itu telah memberinya album penggosok gunung yang telah diwariskan turun-temurun, dan memang jauh lebih bagus daripada album Baize, tetapi Chen Ping'an telah memberikannya kepada Lin Shouyi. Chen Ping'an terus mendaki gunung sambil membalik-balik halaman album Baize, dan dia sangat tertarik dengan apa yang dilihatnya. Secara khusus, ada beberapa gambar iblis dan roh yang belum tercatat dalam album penggosokan gunung, dan rasanya cukup memuaskan mengumpulkan pengetahuan baru ini. Dalam hal melintasi gunung, bahkan jika Zhang Xian melakukan perjalanan selama 10 tahun lagi, dia kemungkinan besar tetap tidak akan mampu menyamai tingkat kemahiran Chen Ping'an. Chen Ping'an melintasi medan gunung seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman, sementara Zhang Xian tidak benar-benar terengah-engah, tetapi dia jelas melangkah jauh lebih susah payah. Tidak seperti ketika dia kembali ke kapal Kun, di mana dia harus melangkah dengan hati-hati setiap saat, Chen Ping'an sengaja membuat langkah kakinya lebih berat dan lebih keras. Setelah berlatih teknik tinjunya kembali di bangunan bambu, dia telah belajar bahwa dia harus rileks dari waktu ke waktu sehingga dia tidak terus-menerus terluka terlalu kencang. Terlebih lagi, bepergian dengan kapal Kun sama sekali berbeda dengan bepergian di sini. Sekarang setelah dia tidak lagi berada di kapal Kun, dia tidak perlu terlalu berhati-hati karena bahkan seniman bela diri tingkat 3 rata-rata tidak akan berada dalam bahaya besar saat melintasi suatu negara sendirian. Yang terpenting, Chen Ping'an sangat percaya pada Zhang Xian. Meskipun mereka baru saja bertemu, dia merasa seperti mereka sudah menjadi teman lama, dan perasaan ini sama seperti yang dia dapatkan saat pertama kali melihat Tuan Qi di luar sekolah, atau Li Xisheng di istana klan Li. Wanita tua pucat pasi dan bungkuk itu menatap kosong ke arah kelompok Chen Ping'an. Cendekiawan yang mengetuk pintu itu memiliki kepribadian yang sangat pengecut, dan dia bahkan tidak berani menatap langsung ke arah wanita tua itu saat dia bersembunyi di belakang temannya. Dalam hati dia menyesali dirinya sendiri karena begitu bersemangat untuk melangkah maju dan mengetuk pintu. Cendekiawan itu adalah pembaca yang sangat rajin dari berbagai jenis buku, dan dia telah membaca banyak cerita tentang semua jenis hantu dan roh, yang sebagian besarnya terbagi dalam 2 kategori. Kategori pertama berisi roh-roh yang sangat cantik dan memikat, seperti roh rubah yang menggoda yang memikat para sarjana yang lewat. Kategori kedua berisi roh-roh yang penampilannya mengerikan, dan pada malam hari, tempat tinggal mereka akan tampak seperti halaman standar, tetapi jika seseorang cukup beruntung untuk hidup sampai keesokan harinya, maka mereka akan menemukan bahwa mereka sebenarnya telah menghabiskan sepanjang malam di kuburan yang terbengkalai. Cendekiawan yang memegang obor itu sedikit lebih berani daripada rekannya, dan dia menggeser rak buku besarnya ke atas dan ke bawah untuk menyesuaikan posisinya di punggungnya sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya untuk mendapatkan kehangatan sambil memaksakan senyum di wajahnya dan bertanya, "Apakah Anda bisa menerima kami untuk menginap 1 malam, Nyonya? Hujannya terlalu deras, dan teman kita di sini sudah pingsan karena kedinginan."
Jika kita tidak dapat menemukan tempat yang hangat untuknya, dia mungkin tidak akan mampu bertahan melewati malam ini. Menyelamatkan nyawa adalah salah satu perbuatan terbaik yang dapat dilakukan seseorang, jadi mohon terimalah kami atas kebaikan hati Anda. Wanita tua itu memasang ekspresi tegas saat mengatakan sesuatu dalam dialek lokal, dan dia sepertinya mengajukan pertanyaan. Sarjana itu hanya dapat memberikan penjelasan dengan menggunakan dialek yang sama. Wanita tua itu mengalihkan pandangannya ke arah Chen Ping'an, lalu tiba-tiba bertanya dalam dialek resmi benua botol berharga timur, "Anda seorang seniman bela diri?" Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Wanita tua itu kemudian mengarahkan pandangannya ke gagang pedang kayu persik yang diikatkan di punggung Zhang Xian. Dalam keadaan sadar, napasnya menjadi lebih dalam dan lebih teratur daripada saat dia sadar. Ini adalah salah satu hal yang luar biasa tentang pemurniki. Segala yang mereka lakukan berusaha untuk kembali ke kesederhanaan, dan terkadang hasilnya agak mengejutkan. Saat melihat pedang kayu persik, mata wanita tua itu sedikit menyipit saat dia bertanya, "Dan temanmu seorang Taois?" Chen Ping'an mengangguk sekali lagi. Akhirnya, wanita tua itu mengalihkan perhatiannya kembali ke cendekiawan yang memegang payung dengan gelisah itu sambil bertanya, "Apakah Anda seorang cendekiawan?" Cendekiawan itu menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Saya belum membuat prestasi penting apapun dalam ujian kekaisaran, jadi saya tidak berani menyebut diri saya seorang cendekiawan." Wanita tua itu mengerutkan bibirnya, lalu perlahan-lahan tertatih-tatih menyingkir sambil berkata, "Karena kalian semua adalah pemuda yang sah, kalian boleh masuk dan menginap, tetapi pastikan untuk tetap berada di kamar kalian dan jangan pergi kemanapun tanpa izin. Jika tidak, jika kalian memberitahu tuanku tentang kehadiran kalian, maka kalian harus menanggung akibatnya sendiri. Ada tungku api di kamar-kamar yang bisa kalian nyalakan sendiri, dan tidak perlu meminta izin sebelum kalian menyalakannya. Kalian semua adalah tamu, dan tuanku tidak begitu pelit sehingga dia akan terganggu dengan hilangnya beberapa kayu bakar." Setelah Chen Ping'an dan yang lainnya melangkah masuk ke halaman, wanita tua itu melihat keluar sebentar, lalu dengan cepat menutup gerbang. Gerbang yang tebal dan berat itu dibuat tampak seringan bulu di tangannya, dan diayunkan hingga tertutup dengan mudah. Ini adalah perkebunan yang cukup besar dengan 4 bagian, dan kelompok Chen Ping'an ditugaskan untuk tinggal di salah satu bagian tersebut. Di sana, mereka diberitahu bahwa mereka dilarang memasuki halaman belakang. Atap perkebunan itu diukir dengan berbagai jenis binatang, burung, dan pemandangan, sementara bingkai jendelanya juga dibuat dengan sangat rumit. Tanah di halaman itu dilapisi dengan batu bata biru dan merah, sehingga sangat jelas di mana jalan setapak utamanya berada. Ada juga koridor yang terselip di bawah atap yang melindungi seseorang dari hujan selama badai seperti ini. Saat melangkah ke salah satu koridor di bawah atap, wanita tua itu benar-benar menghilang ke dalam bayangan. Tepat pada saat ini, ada kilatan petir, dan kedua cendekiawan itu sekilas melihat wajah pucat pasi wanita tua itu yang tersenyum, pemandangan yang begitu menakutkan sehingga mereka hampir pingsan di tempat sebelum bergegas masuk ke kamar di dekatnya. Masih ketakutan dengan apa yang baru saja mereka lihat, kedua cendekiawan, yang bermarga Chu dan Liu, tidak berani tidur sendiri, jadi mereka hanya bisa tinggal bersama di kamar yang sama untuk saat ini. Cendekiawan dengan marga Liu meletakkan payung kertas minyaknya, lalu menyalakan lampu untuk membaca beberapa kitab suci untuk menenangkan sarafnya yang gelisah. Sarjana bermarga Chu itu sedikit lebih berani. Kalau tidak, dia tidak akan menyadari keberadaan rumah ini. Dia meletakkan obor dan mulai mengutak-atik tungku, menarik beberapa batang kayu api yang dibungkus rapat dengan kertas minyak dari rak bukunya. Dengan itu, dia dapat dengan cepat menyalakan api, dan ruangan itu mulai menghangat secara bertahap. Setelah itu, dia memeriksa sekelilingnya sebentar, lalu menepuk tempat tidur di kamar itu dan mendapati bahwa selimutnya agak lembab dan mengeluarkan sedikit bau busuk dan berjamur. Ini sudah bisa diduga. Sejak awal musim semi tahun ini, hujan turun hampir terus-menerus di Colorful Garment Nation, jadi selimut di kamar tamu yang kosong tentu saja tidak akan berada dalam kondisi yang ideal. Bagaimanapun, mereka sudah sangat beruntung karena punya tempat untuk menginap, dan sarjana itu tentu saja tidak akan mengkritik pemilik tanah atas hal seperti ini. Sarjana dengan nama keluarga Chu itu cukup tampan dengan tubuh yang tinggi dan ramping, dan rambutnya diikat rapi di dalam bandana biru. Ada watak yang saleh tentang dirinya, dan saat dia memeriksa sekelilingnya, dia menemukan bahwa bingkai jendela dibuat dengan sangat rumit dengan hal-hal seperti kelelawar dan ikan mas yang diukir di atasnya, yang semuanya memiliki konotasi positif tentang keberuntungan dan kemakmuran. Tiba-tiba, dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke jendela dan menemukan bahwa ada beberapa jejak cat merah di ambang kayu yang sedikit lebih lebar di antara dua jendela. Cat merahnya agak tidak jelas, tetapi dia hampir bisa melihat fakta bahwa itu mengeja beberapa teks. Saat ruangan berangsur-angsur menghangat, cendekiawan bermarga Liu itu juga menjadi lebih berani. Ia meletakkan buku di tangannya, dan setelah menyadari bahwa rekannya sedang menatap jendela, ia mengalihkan pandangannya ke arah yang sama,
hanya untuk melihat semburan cahaya merah terang di samping jendela yang menyinari wajah wanita tua yang mengerikan itu, yang berkata dengan suara serak, "Sudah cukup larut, jadi kalian berdua harus tidur." Kemunculan tiba-tiba wanita tua pembawa lentera itu hampir membuat kedua cendekiawan itu ketakutan setengah mati. Wanita tua itu baru saja berjalan dari kamar yang berada tepat di seberang kamar ini, dan Chen Ping'an juga sedang membaca di dalam dan melihat wanita tua itu melalui jendela, tetapi reaksinya sama sekali tidak panik dan tertekan. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya sambil tertatih-tatih sambil terkekeh sendiri, sepertinya para cendekiawan memang pengecut. Di kamar lain, Chen Ping'an berdiri di dekat jendela, dan dia berkata dengan suara pelan, "Dia sudah pergi." Zhang Shan telah sadar kembali begitu dia memasuki rumah besar itu, dan dia langsung bersemangat kembali setelah meminum pil pemulihan yang diminum dengan seteguk anggur dari labu Chen Ping'an. Awalnya, dia tidak mau membuang pil, tetapi dia tiba-tiba merasakan kilatan ki iblis di area itu, dan dia tidak berani menyimpan pilnya lagi. Bagaimanapun, hidupnya lebih berharga daripada sekeping koin salju tipis. Zhang Shan duduk di tempat tidur, mengenakan jubah Taois yang baru dan kering saat dia membungkuk di samping tungku, menggunakan api di dalamnya untuk menghangatkan tangannya. Saat melakukannya, dia berkata dengan suara pelan, "Mari kita bergantian bertugas berjaga malam ini, Chen Ping'an. Kalau tidak, aku tidak akan bisa beristirahat sama sekali. Aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini." Chen Ping'an tersenyum sambil menjawab, "Yang perlu kau lakukan hanyalah menggantungkan pedang kayu persik dan lonceng pendeteksi setan di dekat jendela. Aku tidak begitu paham dengan hal-hal seperti setan dan roh, jadi aku butuh lonceng untuk memberitahuku jika ada hal-hal seperti itu di dekatku. Mengenai berjaga di malam hari, itu adalah sesuatu yang sangat kulakukan dengan baik, jadi tenang saja dan tidurlah. Aku akan memastikan untuk membangunkanmu jika terjadi sesuatu." Zhang Shan memikirkannya sejenak, lalu membuat alasan lain agar tidak langsung tidur. "Baiklah, aku akan menggantungkan pedang kayu persik dan lonceng pendeteksi setan di dekat jendela, tetapi aku akan menghangatkan diri di dekat api unggun sedikit lebih lama sebelum tidur." Sementara Zhang Shan menggantungkan pedang kayunya, Chen Ping'an berkata, "Seseorang sebelumnya telah menuliskan rune di ambang jendela, tetapi itu pasti sudah cukup lama, dan runenya tidak begitu jelas lagi. Namun, itu pasti rune Tao. Apakah kau mengenalinya?" Zhang Shan awalnya tidak menyadari adanya rune ini, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Ping'an, dia memeriksa ambang jendela dengan saksama, dan baru saat itulah dia menyadari adanya jejak rune. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesan dengan perhatian Chen Ping'an terhadap detail, dan saat dia memeriksa rune dengan saksama, ekspresi muram perlahan muncul di wajahnya. Setelah itu, dia dengan lembut mengusap jarinya di atas rune yang tidak jelas itu sebelum mengendus ujung jarinya sendiri, lalu dia duduk kembali dalam diam. "Jika semuanya benar-benar seperti yang kubayangkan, maka kita dalam sedikit masalah." Rune yang tertulis di ambang jendela dimaksudkan untuk mengusir hantu, dan dilihat dari sisa-sisanya, rune itu tampaknya adalah jenis rune ilahi dari Sekte Dekrit Ilahi. Rune itu sangat kuat, menunjukkan bahwa rune itu ditulis oleh seorang tokoh senior dari Sekte Dekrit Ilahi, dan rune itu menutupi hampir seluruh jendela. Selain itu, goresannya sangat mendesak, jadi senior itu pasti menghadapi beberapa entitas hantu yang sangat tangguh. Zhang Shan menghela napas sedih di sini, lalu melanjutkan dengan suara penuh penyesalan, "Jika aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya meminum pil pemulihan yang itu lebih awal. Jika aku melakukan itu, aku pasti sudah sadar saat kita mendekati perkebunan ini. Saya memiliki tingkat kemahiran yang cukup baik dalam ilmu geomansi dan feng shui, dan bahkan dari jauh, saya akan mampu memperoleh gambaran kasar tentang karakteristik properti ini, termasuk apakah feng shui yang terkumpul di sini memiliki atribut yin atau yang dan apakah menyimpang dari jalan kebenaran. Dengan informasi itu, saya akan mampu menguraikan banyak hal. Maaf, Chen Ping'an, kekikiran saya telah menempatkan Anda dalam situasi yang sangat berbahaya." Alih-alih menghibur pendeta muda Tao yang menyesal itu, Chen Ping'an malah menyindir, "Bukankah melenyapkan iblis dan membela Taoisme adalah keahlianmu, Guru Surgawi Zhang yang terhormat?" Zhang Shan buru-buru melambaikan tangannya sambil berkata, "Tolong jangan panggil aku Guru Surgawi." Sedikit kerinduan muncul di matanya saat dia melanjutkan dengan suara pelan, "Semua Guru Surgawi sejati adalah murid langsung klan Li dari kediaman Guru Surgawi Gunung Longhu. Mereka semua adalah tokoh terhormat yang berpakaian kuning dan ungu, dan selain itu, Guru Surgawi dari 5 tingkat tengah dari luar klan Zhang juga dianugerahi gelar resmi Guru Surgawi. Bahkan di antara Guru Surgawi Gunung Longhu, ada banyak perbedaan. Semua Guru Surgawi tingkat pertama adalah makhluk abadi 5 tingkat atas yang dihormati dan disembah di aula leluhur Gunung Longhu. Di bawah mereka adalah keturunan langsung klan Zhang, salah satunya akan memegang segel Guru Surgawi dan pedang abadi. Di bawah sana terdapat semua master surgawi dari luar klan Zhang yang berkultivasi di Gunung Longhu.
Sebagai tanah yang diberkati secara alami, Gunung Longhu terbuka untuk dunia luar, selama para pemurni Qi itu berjanji untuk meninggalkan gunung itu untuk membasmi iblis dan melenyapkan iblis begitu mereka mencapai tingkat tertentu dalam kultivasi mereka. Ketika saatnya tiba, Gunung Longhu akan menganugerahkan kepada mereka masing-masing sebuah pedang kayu persik. Inilah daya tarik dan kemurahan hati Gunung Longhu, dan tempat ini menjadi tempat yang dihormati dan dirindukan oleh semua pendeta Tao dari benua lain seperti saya. Chen Ping'an mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan Zhang Xian, dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep guru surgawi dalam prosesnya. Badai besar terus berlanjut, dan sesekali terdengar suara berderak samar dari sepasang singa batu mungil yang terletak di kedua sisi pintu masuk perkebunan. Wanita tua itu berdiri di atas bangku kecil di halaman, menggantung lentera yang menyala di salah satu pilar di koridor. Nyala api di dalam lentera berkedip-kedip tertiup angin, dan tiba-tiba, padam seluruhnya. Ternyata, sumbu di dalamnya telah habis. Wanita tua itu mulai batuk saat dia kembali ke bangku, lalu mengeluarkan lentera sebelum mengeluarkan api baru dari lengan bajunya, yang semerah darah. Jika seseorang memperhatikan api itu dengan saksama, mereka akan melihat bahwa api itu tidak memiliki sumbu. Wanita tua itu berbalik sehingga punggungnya menghadap halaman, lalu mencabut sehelai rambut putih dari kepalanya sendiri sebelum menusuknya dengan kuat ke tengah api, seolah-olah dia menggunakannya sebagai sumbu. Setelah itu, dia meniupkan napas pelan ke api, dan api itu langsung menyala sebelum dimasukkan ke dalam lentera, yang kemudian digantung di pilar sekali lagi. Lentera itu terus bergoyang tertiup angin, menerangi sekelilingnya dengan cahaya merahnya yang terang. Pada malam yang cerah, pasti akan menarik ngengat, dan tidak jelas apa tujuan menyalakan lentera pada malam badai di kawasan terpencil seperti itu. Zhang Xian tidak ingin tidur, jadi dia mulai menceritakan beberapa kisah kepada Chen Ping'an tentang pertemuan berbahaya yang pernah dialaminya dengan setan dan roh. Chen Ping'an mendengarkan kisah-kisah itu sambil menyesap anggur dari labu merahnya ketika dia tiba-tiba menempelkan jarinya ke bibirnya dengan gerakan membungkam. Zhang Xian langsung terdiam dan mengalihkan pandangannya ke pedang kayu persik yang tergantung di dekat jendela, tetapi lonceng pendeteksi setan tetap diam sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, suara ketukan pintu terdengar, dan ternyata, mereka sedang dikunjungi oleh sepasang cendekiawan. Chen Ping'an berjalan ke pintu sebelum membukanya. Badai di luar masih ganas seperti biasa, dan anginnya begitu kencang sehingga meniup hujan ke samping, jadi tidak ada satupun tempat yang kering bahkan di koridor di bawah atap. Sarjana bermarga Chu memegang payung di satu tangan dan botol anggur di tangan lainnya sambil tersenyum, sementara sarjana bermarga Liu meniupkan udara ke tangannya sendiri agar tetap hangat. Dia juga tersenyum saat berkata, saudara Chu membawa beberapa botol anggur berkualitas bersamanya dalam perjalanan ini, dan masih ada satu lagi. Seperti kata pepatah, berbagi berarti peduli, jadi jika Anda tidak keberatan, bagaimana kalau bergabung dengan kami untuk minum? Namun, izinkan saya menjelaskan ini terlebih dahulu, toleransi saya terhadap alkohol sangat tinggi, jadi saya tidak akan bisa menyediakan banyak anggur untuk Anda, saya harap Anda tidak keberatan. Chen Ping'an mengangkat labu di tangannya sambil tersenyum saat menjawab, saya membawa anggur saya sendiri, jadi kalian bertiga bisa berbagi botol itu. Sarjana bermarga Liu melangkah masuk ke ruangan sambil terkekeh, kedengarannya seperti pengaturan yang fantastis bagi saya. Sarjana bermarga Chu mengikutinya ke dalam ruangan, lalu meletakkan payungnya di sudut. Mereka berempat duduk di sekitar tungku api sejenak sebelum sarjana bermarga Liu menepuk dahinya sendiri. Saya lupa membawa cangkir. Dia kemudian menoleh ke rekannya dengan senyum masam sambil berkata, aku terlalu takut untuk kembali demi mereka, saudara Chu. Sarjana bermarga Chu itu berdiri dengan senyum sedikit jengkel sambil berkata, jika benar-benar ada hantu dan roh di dunia ini, maka tidak perlu takut mati, bukan? Jika kamu memikirkannya seperti itu, maka itu adalah hal yang baik. Selain itu, sarjana seperti kita berjalan di jalan kebenaran, jadi meskipun hantu dan roh itu ada, mereka akan takut dan menghormati kita, jadi apa yang perlu kamu takutkan? Dengan begitu banyak orang di ruangan itu, sarjana bermarga Liu itu jelas menjadi lebih berani, dan dia bahkan sedang ingin bercanda. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan nilai yang layak dalam ujian kekaisaran, jadi aku hampir tidak bisa disebut sebagai sarjana. Sebaliknya, kamu jauh lebih banyak membaca daripada aku, saudara Chu, jadi tentu saja kamu tidak perlu takut. Sarjana bermarga Chu itu menggelengkan kepalanya sebelum pergi, dan dia segera berjalan ke ruangan di seberang halaman, membawa kembali 4 cangkir anggur bersamanya tak lama kemudian. 2 ayam jantan 5 warna yang tinggi dan gagah dilukis di dinding bagian dalam cangkir, dan Zhang Xian menerima salah satu cangkir sebelum bertanya, saudara Chu, saudara Liu, mungkinkah ini cangkir sabung ayam yang unik untuk negara pakaian berwarna-warni? Mata sarjana bermarga Liu itu langsung berbinar. Kamu pernah mendengar tentang cangkir sabung ayam negara pakaian berwarna-warni kita?
Lampu di atas meja tidak begitu terang, jadi Zhang Shan memegang cangkirnya di antara dua jarinya sambil memiringkannya ke arah tungku, menggunakan cahaya api untuk mengamati dengan saksama sepasang ayam jantan 5 warna sambil merenung. Cangkir-cangkir ini sangat terkenal, jadi tentu saja aku pernah mendengarnya. Saya berasal dari benua Rit lengkap di utara, dan selama perjalanan saya pernah melihat sepasang seniman bela diri mempertaruhkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar menggunakan cangkir-cangkir ini. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Saya mendengar bahwa yang harus Anda lakukan hanyalah mengisi cangkir itu sebagian besar dengan anggur, lalu menyuntikkan sedikit energi spiritual ke dinding cangkir, dan kedua ayam jantan itu akan mulai bertarung sampai mati sendiri. Tampaknya, bahkan Sagi tingkat 10 tidak dapat memprediksi hasil sabung ayam sebelumnya. Oleh karena itu, setiap cangkir sabung ayam yang berhasil keluar dari benua botol harta karun timur langsung melonjak harganya hingga ratusan, terkadang bahkan ribuan. Sabung ayam dari benua Rit lengkap adalah salah satu barang penting yang dibutuhkan untuk menaiki kapal kun di stasiun feri di negara aliran selatan. Wajah cendekiawan bermarga Liu tampak bangga, dan dia tersenyum sambil mengangguk sebagai jawaban. Saya tidak tahu apapun tentang energi spiritual, tetapi yang saya tahu adalah bahwa para pemurni ki dari negara pakaian warna-warni kami suka menggunakan piala-piala ini untuk tujuan hiburan. Setelah menuangkan anggur ke dalam piala, yang harus mereka lakukan hanyalah meremas piala di antara jari-jari mereka sejenak, dan ayam jantan di dalamnya akan segera hidup kembali sebelum bertarung sampai mati. Mengenai mengapa cawan-cawan ini dianggap begitu berharga, saya pernah membaca dari beberapa catatan sejarah bahwa tanah 5 warna yang digunakan untuk membakar cawan sabung ayam ini adalah jenis tanah unik yang akan segera kehilangan semua khasiatnya yang unik setelah meninggalkan negeri pakaian berwarna-warni, dan begitulah mengapa cawan sabung ayam menjadi unik bagi bangsa kami. Zhang Shan mengangguk sebagai jawaban dengan ekspresi merenung, berpikir dalam hati bahwa jika ada orang yang dapat memonopoli tanah 5 warna ini, maka mereka pasti akan dapat meraup keuntungan besar. Chen Ping'an cukup bersedia untuk mempercayai pernyataan ini. Karena pengalamannya dalam pembakaran tembikar di masa lalu, ia sangat mengenal sifat-sifat tanah. Para pekerja tungku pembakaran di prefektur mata air naga telah bekerja dalam pembakaran tembikar selama beberapa generasi, dan itu mengharuskan mereka untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang tanah. Akibatnya, Chen Ping'an telah mendengar banyak cerita fantastis dan aneh tentang tanah dari mereka. Setelah minum anggur, sarjana bermarga Liu itu menjadi sedikit mabuk, dengan sedikit kemerahan di pipinya. Suasana hatinya membaik secara signifikan, dan dia tersenyum sambil berkata kepada Zhang Shan, "Dari pedang kayu persik di punggungmu, aku tahu kau seorang kultivator. Bisakah kau menghidupkan ayam jantan di cangkir ini? Jika ya, kita bisa bertaruh dan bersenang-senang. Apa yang harus kita pertaruhkan?" Jelaslah bahwa sarjana itu adalah orang yang sama sekali berbeda di bawah pengaruh alkohol, dan dia tampaknya juga seorang penjudi dalam hatinya. Sarjana bermarga Chu itu mendesah sambil membujuk, "Kamu sudah cukup minum, jadi sebaiknya kamu tidur saja, saudara Liu." Zhang Shan juga buru-buru menjawab, "Sebuah piala sabung ayam bernilai banyak uang, jadi jangan sia-siakan satu di sini." Sarjana bermarga Liu itu menghabiskan piala anggurnya sekaligus, lalu melemparkan piala itu dengan kejam ke dinding, memecahkannya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya sambil terkekeh, "Kita harus bekerja keras dan bekerja keras untuk membeli barang-barang seperti ini, tetapi mereka terus hidup lebih lama dari kita setelah kita mati. Betapa tidak masuk akalnya itu? Berapa harga sebuah piala sabung ayam? Hanya 2 tael perak di negara pakaian berwarna-warni, tetapi berapa harga gelar Jinshi? Itu jauh lebih mahal. Setidaknya, aku tidak mampu membelinya." Wajah cendekiawan bermarga Chu itu tampak canggung, lalu ia menjelaskan, "Saudara Liu selalu suka mengoceh tentang hal-hal konyol saat mabuk, jadi tolong jangan pedulikan dia." Chen Ping'an hanya tersenyum dan terus minum dalam diam. Akhirnya, cendekiawan bermarga Liu itu dibantu kembali ke kamarnya oleh temannya, dengan Zhang Shan mengantar mereka ke pintu. Sementara itu, Chen Ping'an tetap duduk sambil melirik ke arah pintu masuk kamar. Di bawah hujan lebat, seorang pria kekar dengan janggut tebal dan pedang yang diikatkan di pinggangnya sedang mengarungi lumpur, tiba di depan perkebunan sebelum mengetuk gerbang. Wanita tua itu berdiri di sisi lain gerbang sambil bertanya dengan suara serak, "Ada yang bisa saya bantu?" "Saya di sini untuk berlindung," teriak pria itu. "Anda berbicara dengan arogansi yang menuntut dari seseorang yang tidak ada di sini untuk mencari perlindungan dari hujan," kata wanita tua itu dengan nada sinis. "Apa? Apakah Anda mengatakan kepada saya bahwa tidak ada tempat bagi seorang pria lajang seperti saya untuk tinggal di seluruh perkebunan ini?" bentak pria itu. "Kami memang punya kamar untukmu, tetapi tuanku tidak akan senang dengan seseorang yang sombong dan suka menuntut seperti dirimu," wanita tua itu mencibir. "Tuanku bukanlah orang yang mudah bergaul, jadi jika kau membuatnya kesal, kau tidak hanya akan bisa menginap semalam, kau bahkan mungkin harus tinggal lebih lama dari yang kau harapkan."
Setiap helai janggut pria itu menyerupai kuku yang keras, dan dia mencengkeram gagang pedangnya sambil menatap tajam ke arah wanita tua itu dengan ekspresi mengancam. Hentikan obrolanmu dan biarkan aku masuk. Jika aku tetap berada di tengah hujan ini lebih lama lagi, aku akan jatuh sakit. Bagaimana aku bisa pergi ke rumah bordil jika aku sakit? Para wanita jalang kecil itu akan menghisapku hingga kering dalam hitungan detik, lalu menertawakanku karena kurangnya staminaku. Gerbang itu perlahan terbuka saat wanita tua itu mendesah, lebih baik ditertawakan daripada kehilangan nyawamu. Pria itu sedikit tersentak mendengar ini, lalu tertawa terbahak-bahak saat menjawab, tubuhku ini telah mengumpulkan energi yang selama lebih dari 3 dekade, jadi aku tidak takut apapun. Bukan hanya iblis dan roh yang terlalu takut menghadapiku, bahkan jika leluhur mereka keluar untuk bermain, mereka akan lari menyelamatkan diri saat melihatku. Pria itu berjalan ke halaman sambil berbicara, dan alisnya sedikit berkerut saat dia memeriksa sekelilingnya. Wanita tua itu membanting gerbang hingga tertutup sekali lagi, dan tiba-tiba, suara retakan keras terdengar di luar. Ternyata, kepala salah satu singa batu di luar telah jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping, tetapi suaranya benar-benar tenggelam oleh suara badai yang sedang berlangsung.